Oke, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Ya Rabbal Amin. Eh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang beliau pada malam hari ini. Kita masih diperkenankan untuk bisa mengikuti acara kelas bisnis online. Mudah-mudahan acara malam hari ini berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salam hormat kita, mari kita haturkan pada teladan kita bersama Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir. Di sini juga ada manajemen yang berkenan hadir membersamai. Terima kasih Bu Istia, Pak Korio juga, terima kasih. Dan alhamdulillah di sini juga sudah datang ya materi kita Pak Suryadin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Kang, sehat. Alhamdulillah. Nah, Sebelumnya selamat ya Pak atas kelahiran putranya. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Ini mudah-mudahan. pulang dulu ke rumah ini. Ya, ya. barokallah, Pak. Terima kasih, Bun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak keberapa ya, Pak? Alhamdulillah yang ketiga. Yang ketiga, alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, berbakti Amin, pada amin, orang amin, tua, amin. dan bermanfaat bagi sesama ya Pak ya. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu semua, insya Allah hari ini ada rundown acaranya seperti berikut ya. Nah, yang pertama kita akan ada pembukaan ya, dengan ucapan basmalah bersama-sama, kemudian ada materi, sharing materi langsung dari Pak dosen jualan ya, Pak Suryadin. Berikutnya ada diskusi dan tanya jawab. Dan yang selanjutnya ada pembagian 3 buah door prize ya nanti Bapak Ibu. Nah, ini menarik ya. Jadi nanti tersedia 3 buah door prize berupa paket produk Paku Payung Corp ya, plus gratis ongkir senilai 750.000 bagi 3 peserta yang beruntung ya nanti ya. Jadi siapa saja yang beruntung itu? Yang pertama peserta yang masuk Zoom pertama kali tadi udah ada ya, kita udah catat. Kemudian yang kedua peserta yang bertanya pertama kali atau pertanyaan terbaik ya versi pemateri atau host. Dan yang ketiga adalah peserta pertama yang berhasil menjawab pertanyaan pemateri atau host dengan benar. Ya, itu jadi ada 3 door prize menarik nanti gratis ongkir ya, dan informasi pengumuman pemenangnya akan disampaikan melalui grup Telegram Emak Jawara ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa join ya. Linknya mungkin Koko bisa di-share ya di chat ya, grup Telegram Emak Jawaranya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa join ya ke grupnya, grup Telegram gratis ya. Nah, ini linknya bisa di chat ya, silakan join, nanti di situ kita bisa belajar bersama, termasuk pengumuman pemenang ya, nanti juga akan itu Bapak Ibu semua. Oke, nah yang terakhir adalah acara penutupan. Oke, langsung aja ya kita ke acara yang pertama. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Oke, ini hadiahnya ya. Jadi nanti 250.000 per pemenang untuk 3 peserta yang beruntung. Gratis ongkir ya. Jadi tolong disimak Bapak Ibu ya. Nanti akan ada door prize untuk Bapak Ibu yang telah disebutkan tadi. Oke, sebelum masuk materi, ini adalah CV dari Bapak dosen jualannya. Pak Suryadin ini adalah salah satu guru besar dari GBC ya. Grounded Business Coaching dari Coach Fahmi ya. Beliau juga salah satu guru kami ya, yang sudah tidak diragukan lagi ya perjuangannya, kompetensi beliau gitu kan. Kalau misalkan ditanya guru besar digital marketing Indonesia, salah satunya beliau gitu. Bahkan kami pun murid beliau seperti itu ya. Nah, ini panjang banget ya, personal profile beliau gitu kan. Mulai, menjadi karyawan ya Pak ya, dulu pernah ya, tahun 2012 ya. Kurang lebih 18 tahun. Masya Allah. Heeh, heeh. Ya, ya jadi memulai dari bawah dulu ya Bapak Ibu gitu kan, nggak langsung gitu menjadi dosen gitu ya. Belajar dulu teknisnya gitu kan, ya belajar dari bawah ya, jadi benar-benar bisa menceritakan pengalamannya nanti ke kita semua ya, gitu. Mudah-mudahan kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari perjuangan beliau ya.
Nah, ini nanti CV beliau itu udah ada di grup Telegram Emak Jawara ya. Nanti bisa disimak karena sangat panjang sekali ya. Seperti itu. Oke, paling ini yang penting di pengalaman ya, pekerjaan beliau pertama di mengelola mukena distro, mukena VIP, mukena Prada ya. Dulu pernah jualan mukena ya, Pak? Pernah. Kemudian dari tahun 2014 sampai sekarang mengelola kampus dosen jualan ya. Ada Instagramnya juga ya, Bapak Ibu nanti bisa follow ya. Dosen jualan ya, nanti bisa di-follow di Instagramnya. Kemudian dari tahun 2017 sampai sekarang mengelola sekolah anak pengusaha, sekolah jualan properti, sekolah sepatu, dan SMA kewirausahaan. Berikutnya tahun 98 sampai 2002 tim pemasaran LPK Pixi IAI ya. Berikutnya 2002 sampai 2005 tim pemasaran LPK Duta Persada. Dan berikutnya 2005 sampai 2014 tim pemasaran Stikers Permata Indonesia. Selanjutnya 2012 sampai sekarang trainer pemasaran online, sosial media marketing, dan yang terakhir 2016 sampai sekarang adalah konsultan dan trainer digital marketing strategis. Nah, luar biasa ya, panjang banget ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bareng dengan beliau ya. Silakan nanti bisa bertanya, ada sesi khusus ya. Silakan dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu, ini udah nggak tahan nih, kayaknya Pak dosen serta kita mau belajar ya. Pada Pak Suryadin, mangga dipersilahkan. Bapak dijadiin host dulu ya Pak, co-host ya sebentar, biar bisa screen share. Oke, kita kasih plus dulu dong. Yeay. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Kang Jati, terima kasih Bu Istia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah lasi alama bil kalam, allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja-puji sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena tentu berkat limpahan rizki, inayah, makfirullah darinya sehingga kemudian kita pada malam hari ini dipertemukan di forum yang insya Allah membawa barakah, menjadi wasilah bagi penguatan ekonomi kita semuanya. Salawat serta tahlim kita kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang insya Allah senantiasa menjadi anutan, menjadi panutan, menjadi uswatun bagi kita semuanya, dan tentu kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang hadir pada malam hari ini, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas kehadirannya. Tentu saya sangat berbahagia malam hari ini diberi kesempatan sharing bersama dengan teman-teman Emak Jawara yang hadir pada forum malam hari ini. Di sisi lain, saya kenapa bersyukur sekali karena sejatinya sejak kemarin saya 3-4 hari yang lalu saya sempat khawatir gitu ya, apakah agenda malam hari ini bisa terlaksana atau tidak ya, karena saya juga berharap cemas gitu ya. Jadi beberapa hari yang lalu doanya itu dikenceng-kencengin gitu. Gimana caranya ya Allah kalau bisa jangan pas hari Rabu agenda lahirannya. Alhamdulillah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirannya ternyata tadi subuh ya, dan alhamdulillah sudah selesai, sudah beres. Tadi sore juga ibunya sudah bisa beraktivitas kembali, sudah bisa jalan, alhamdulillah. Adik bayinya juga sehat. Jadi saya optimis. Tadi sekitar jam 5 saya tinggalkan rumah sakit, saya balik dulu ke rumah karena saya coba tadi koneksi internet di rumah sakit ternyata tidak bersahabat, dan saya juga khawatir mengganggu orang lain gitu ya. Jadi saya balik ke rumah dulu untuk spesial karena saya punya janji kepada teman-teman dari Mama Jawara, dari Paku Payung Group ya, Kang Jati. Janji itu kan harus ditepati ya, apapun alasannya. Alhamdulillah malam hari ini bisa berkesempatan hadir bersama ibu-ibu sekalian. Bapak Ibu, perkenalkan saya Suryadin Laodang seperti tertulis di Zoom. Saya lebih banyak dikenal dengan nama dosen jualan sebagai personal branding saya. Kenapa dosen jualan? Karena sebelumnya saya kurang lebih 18 tahun mengabdikan diri di dunia pendidikan. Saya pernah di beberapa perguruan tinggi di Jogja, menghandle beberapa perguruan tinggi di Jogja. Aslinya bukan dosen. Aslinya saya hanya staf biasa yang lebih banyak bertanggung jawab kepada bagian marketing, juga ke bagian IT.
Nah, akhirnya ketika ada mata kuliah komputer dan dosennya tidak masuk, saya lah yang menggantikan. Nah, akhirnya mahasiswa memanggil saya pun dosen. Secara administratif saya tidak layak disebut dosen karena saya bukan lulusan S2 dan tidak punya nomor induk dosen gitu. Tapi mahasiswa memanggil saya dosen. Nah, saya adalah dosen yang juga pekerjaannya adalah jualan. Jadi, kalau dulu pekerjaan utamanya dosen, pekerjaan sambilannya jualan. Nah, kalau sekarang sudah kebalik gitu ya. Jadi jualan lalu kemudian sekali-kali ngajar gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, perjalanan panjang saya di dunia digital marketing bermula tahun 98 ketika saya mulai kenal namanya warnet. Waktu itu jualan puisi Katakan Cinta menggunakan aplikasi chatting bernama MIRC dan Yahoo My List ya, alhamdulillah pada saat itu. Tapi ya namanya anak muda cari duit zaman segitu ya, cari duit itu easy come easy go, nyarinya gampang, tapi habisnya juga gampang gitu ya. Nah, jadi dan itu nyesal lah ya ceritanya, teman-teman. Kenapa dulu ya gampang banget nyari duit gitu waktu masih bujang gitu, waktu masih muda. Kenapa dari dulu nggak nabung? Sadarnya baru sekarang ya, teman-teman sekalian. Tapi ya gitulah ya, penyesalan nggak mungkin datang di depan, pasti datangnya di belakang. Nah, teman-teman sekalian, itu ringkas saja perkenalan saya. Teman-teman nanti bisa lebih dieksplorasi, nanti di googling aja, dicari aja di Google, itu banyak ya, teman-teman sekalian, cerita-cerita tentang saya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Jati tadi, ya selebihnya itu berlebihan. Aslinya mah, ya saya bukan siapa-siapa, saya hanya seorang yang terus belajar, dan tidak berhenti belajar. Nah, teman-teman sekalian, selalu ketika saya hadir di forum webinar seperti ini, bertemu dengan emak-emak, bertemu dengan sahabat-sahabat yang baru mau go online, atau baru mengawali jualan online, atau pengen berkembang dengan jualan online dengan digital marketing, selalu pertanyaannya adalah, Pak dosen, apa tipsnya? Apa kunci rahasianya kita bisa sukses dengan digital marketing? Oke. Teman-teman sekalian, tentu ini saya boleh disclaimer ya. Saya mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini, teman-teman sekalian, ini adalah versi saya, dan ini juga yang saya ajarkan kepada murid-murid saya, baik di seminar, workshop, maupun yang datang belajar di kampus saya, di kampus dosen jualan di Jogja. Nah, rahasianya teman-teman sekalian adalah, oke, mohon maaf, nanti jangan ada yang tersinggung ya. Teman-teman sekalian, rahasianya untuk sukses digital marketing, bukan Anda jago digital marketing, bukan Anda jago komputer, bukan Anda jago internet, bukan handphonenya yang keren, bukan laptopnya yang versi terbaru, bukan juga Anda yang fasih ngomong di depan kamera, bukan Anda yang glowing di depan kamera, bukan Anda yang capcis-cus kalau ngomong di live webinar, bukan. Sepengalaman saya, rahasia untuk sukses digital marketing dan rumus untuk sukses digital marketing adalah satu, konsistensi. Itu dia. Kenapa demikian, teman-teman sekalian? Saya banyak melihat banyak teman-teman yang seolah ketika mendengar digital marketing, pemasaran online itu dianggap sebagai the only one way, satu-satunya jalan gitu. Hello teman-teman sekalian, digital marketing itu hanyalah the part of marketing. Digital marketing adalah bagian daripada marketing. Dan marketing itu adalah bagian daripada sebuah bisnis. Nah, penting memang belajar digital marketing. Dan digital marketing memang adalah ujung tombak kita untuk menggapai, untuk menyentuh, untuk menyapa, untuk membujuk, untuk merayu, untuk mendapatkan customer yang lebih banyak lagi. Betul, itulah digital marketing fungsinya. Tapi hati-hati, digital marketing mau secanggih apapun, Anda mau punya karyawan berapapun, atau Anda mau sejago apapun bermain digital marketing di Instagram, di TikTok, di Facebook, di WA, dan di media apapun, tapi kalau satu ini nggak ada itu konsistensi, berhentilah bermimpi. Lebih baik pulang, ambil selimut, dan tidur, dan keluar dari Zoom ini. Jadi rumusnya adalah konsistensi. Nggak ada cerita, Anda belajar digital marketing, lalu kemudian tiba-tiba dapat ilmunya Sangkuriang, yang dalam satu malam bikin perahu gitu ya, atau ilmunya Bandung Bondowoso yang satu malam bikin 1999 candi. Nggak ada. Kunci dari digital marketing adalah konsistensi. Nah, dan biasanya konsistensi ini selalu menjadi masalah. Kenapa konsistensi ini menjadi masalah? Karena apa, teman-teman sekalian? Banyak di antara kita, dan kebetulan saya lihat ini banyak emak-emak yang hadir di forum kita pada malam hari ini, banyak emak-emak yang selalu bilang kayak begini, Kang, aku tuh nggak sempat praktek. Kenapa aku nggak sempat praktek? Saya tuh kan ibu rumah tangga, Kang, punya bontot 3, di mana lagi saya kan juga kerja, kerjanya juga P3K, karyawan honorer, aduh gini, aduh gitu, aduh gini, aduh gitu, gitu. Biasa kan kayak begitu. Nah, teman-teman sekalian,
Untuk Anda yang sering berkata demikian, pasti Anda ingin mengatakan, Pak dosen, saya itu nggak sempat praktek, saya kan sibuk. Woi, kalau sibuk mau dijadikan alasan, semua orang sibuk. Semua orang punya aktivitas. Dan kalau boleh sedikit sombong, sedikit ria, saya pengen nanya, yang ada di grup ini, siapa yang lebih sibuk daripada saya di ruangan ini, di forum ini? Ayo, jujur. Tampakkan muka Anda gitu. Siapa di antara Anda yang lebih sibuk daripada saya malam hari ini? Tunjukkan pada saya. Saya seorang bapak, ya. Tadi malam saya boleh dikatakan nggak tidur. Saya dampingi istri saya proses melahirkan, mulai dari bukaan 1 sampai dengan adiknya lahir. Oke. Saya punya tim, bisnis saya ada di Jogja, ada di Makassar, ada di Tangerang, ada di Tasikmalaya. Oke, teman-teman sekalian, bisnis saya nggak cuma 1. Saya juga masih nganter jemput anak saya ke sekolah. Saya juga, teman-teman sekalian, saya aktif di kegiatan masyarakat. Saya kerja bakti dan lain sebagainya juga masih ikut begitu. Saya sibuk. Dan saya yakin Anda juga sibuk begitu. Tapi perbedaannya adalah sibuknya saya itu terkelola dengan baik. Dan banyak di antara kita yang mengatakan sibuk padahal aslinya sok sibuk. Ayo, mari kita lihat. Teman-teman sekarang boleh buka. Saya sibuk, tapi boleh Anda lihat Instagram saya, TikTok saya, Facebook saya, Pinterest saya, postingannya tiap hari selalu ada. Nggak pernah berhenti saya bikin postingan. Tiap hari saya selalu koordinasi dengan tim saya di WA. Meskipun saya nungguin istri saya sedang lahiran gitu. Oke? Nah, kuncinya ada di mana teman-teman sekalian? Kuncinya bukan karena kita sibuk. Kita nggak bisa jualan online bukan karena kita sibuk, tapi karena kita gagal mengatur waktu kita. Kita salah dengan manajemen waktu. Oke, saya pengen simulasikan pada teman-teman sekalian, bagaimana caranya kita memanage waktu kita untuk jualan online. Saya butuh 1 orang di antara ibu-ibu yang hadir di forum ini. Adakah yang berkenan jadi relawan? Boleh open mic, saya pengen wawancara, dan saya pengen tunjukkan kepada Anda betapa mudahnya kita memanage waktu kita. Boleh kalau ada yang pengen open mic dulu, boleh silakan. Sambil saya share ya materinya ya. Ya, Mas Eli, mungkin Mas Eli atau Mak yang lain silakan Mak. Mama dulu silakan boleh. Sebentar ya, sebentar teman-teman saya share dulu materinya ya. Ada yang mau open mic silakan. Nah, itu Mas Eli. Boleh Mas Eli, silakan Mas Eli. Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mak Seli ya. Mak Seli dari mana, Mak? Domisili dari Bogor. Oh, dari Bogor. Oke. Baik. Mak panggilannya Mak Seli ya. Mak Seli hidupnya sehari sama dong dengan saya ya, 24 jam sehari betul ya? Betul. Oke, Mak, sehari tidur berapa jam? 8 jam lebih kadang. 8 jam lebih. Berhenti mulai hari ini gitu ya? Iya, tidur siang juga nemenin anak-anak. Umur berapa, Ibu? Oh, sensitif ya kalau perempuan ditanya umur ya? Umur 37 tahun. Oke, Mak, jangan dong 8 jam kan tidurnya bayi gitu ya. Dikurangi ya. Tidur jam 10, bangun jam 4, cukup nggak sih? Sekitar segitu. Oke, 6 jam ya. Oke, anggaplah 6 jam ya. Oke. Ibu tidur 6 jam, maka kemudian 24 jam dikurangi 6 masih ada 18 jam. Oke. Ibu kerja nggak, Bu? Di rumah jualan. Di rumah jualan gitu ya. Oke, anggaplah Ibu sekarang pekerja kantoran. Kerja kantoran juga nih gitu ya. Biasanya orang kerja kantoran itu berapa jam sih, Bu? 8 jam ya? 8 jam. 8 jam. Biasanya orang kerja kantoran itu biasanya kalau ke kantor pulang pergi butuh waktu ya, perjalanan ya. Kurang lebih anggaplah mungkin 2 jam pulang pergi ya. Oke. Nah, seorang ibu rumah tangga biasanya ngurus rumah, bersih-bersih, beberes-beres rumah biasanya berapa jam, Ibu? Kalau ibu rumah tangga mah sesempatnya. Sesempatnya, anggaplah, boleh diakumulasi. Kira-kira ada berapa jam, Bu, kalau mau diakumulasi? Mungkin 2-3 jam kayaknya ya. Oke, Tergantung. 3 jam ya. Oke. Bu Seli masih sempat me time nggak? Pedicure, kerimbat, pakai serum, pakai krim malam, pakai lip balm, lip gloss gitu kan, lip serum. Masih sempat nggak? Atau nonton drakor kali? Oh, nggak nonton drakor. Tapi ada me time dong, ngegosip sama tetangga ada ya? Kalau nggak, di rumah aja kebanyakan. Paling kalau ketemu sama orang di toko atau pas sambil lewat beli itu say hello gitu. Oke, anggaplah 2 jam ya, me time-nya ya.
Oke, Bu Seli muslimah? Ya, alhamdulillah muslim. Alhamdulillah. Berarti kan sholat sehari kan 17 rakaat, ditambah Ya. dengan duha, ditambah dengan tahajud, total-total lah mungkin ya. Anggaplah 1 rakaat itu 1 menit, berarti ya anggaplah 1 jam gitu ya. Anggaplah 1 jam. Oke. Malam hari ini insya Allah kita belajar. Malam hari ini kita belajar insya Allah 1 jam. Oke. Bu Seli, dari 24 jam hidup Ibu sehari-hari, Bu, ternyata masih ada 1 jam yang dipertanyakan itu kemana gitu. Oke. Masih ada 1 jam yang kita itu nggak tahu itu kemana begitu. Jadi 24 jam dikurangi tidur, dikurangi kerja dalam perjalanan, ngurus rumah, me time, ibadah, belajar, itu masih ada 1 jam yang antah berantah itu habis buat apa gitu. Maka hari ini teman-teman sekalian, saya pengen mengajak semua emak-emak yang hadir di forum ini, oke, malam hari ini juga teman-teman sekalian, boleh Anda tulis di kertas Anda, saya pengen ngasih tips rahasianya. Teman-teman sekalian, ketika saya mengawali jualan online, ketika saya mengseriusi jualan online, itu tahun 2012, oke, saya mengseriusi ya, mengenalnya 98, mulai main 98, tapi serius itu tahun 2012. Oke, itu posisi saya jam 8 sampai jam 4 sore kerja di kampus, jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam saya harus kuliah, oke, pulang kuliah jam 11 malam, oke, sampai rumah jam setengah 12. Maka teman-teman sekalian, kalau sibuk jadi alasan, seharusnya saya nggak sempat lagi jualan online. Karena saya harus kerja dan malamnya harus kuliah. Tapi karena saya sadar, saya harus memperbaiki ekonomi keluarga saya harus memberikan yang terbaik buat keluarga saya, maka saya paksa diri saya jualan online. Loh, sempatnya di mana, Pak? Sempatnya adalah dengan cara tanda kutip menyiksa diri. Caranya gimana? Yang saya lakukan teman-teman sekalian, setiap jam 12 malam sampai dengan jam 2 dini hari, only 2 hours, hanya 2 jam per hari, dan saya lakukan selalu jam 12 ke jam 2 dini hari, saya praktek totalitas jualan online. Jadi teman-teman sekalian, pastikan Anda pastikan Anda selalu menggunakan 2 jam waktu Anda tiap malam, oke, seperti saya waktu itu ya, kebetulan jam 12 malam sampai jam 2 dini hari, saya totalitas 2 jam itu untuk praktek jualan online. Selalu jam 12 malam sampai jam 2 dini hari, oke, dan di jam yang sama. Kenapa harus di jam yang sama? Supaya apa? Terbangun yang namanya habit, terbangun yang namanya kebiasaan, sehingga alam bawah sadar saya muncul. Udah jam 12 nih, waktunya saya update status. Udah jam 12 nih, waktunya saya posting di marketplace, di Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. Itu saya menyiksa diri saya seperti itu. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Oke, apa yang terjadi? 2 minggu pertama, ketika saya melakukan itu, apa yang terjadi? Closing, pecah telur, jualanmu kena 148.000. Oh, seneng banget. Closing pertama kali, 148.000 gitu. Bolak-balik saya ke ATM sama istri itu buat ngecek masuk beneran apa enggak nih duit ini 148.000 gitu. Oke, 2 minggu pertama. 2 minggu kedua, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dari jualan online teman-teman sekalian, saya sudah bisa 2 kali lipat dari gaji saya di kantor. Memasuki minggu ke-6, 8 kali lipat dari gaji saya di kantor begitu. Memasuki minggu ke-8, saya kena tipes gara-gara begadang tiap hari, teman-teman sekalian. Tapi bukan tipesnya yang harus kita kejar, tapi yang kita kejar adalah konsistensinya. Nah, maka mama sekalian, pelajaran pertama kita pada forum hari ini adalah, oke, PR kita yang pertama teman-teman sekalian, silakan Anda tulis di kolom chat, Anda tulis di kertas Anda masing-masing, komitmen pada diri sendiri. Saya pengen istiqomah, tumakninah, oke, konsistensi, pengen praktek jualan online dari jam sekian sampai dengan jam sekian, oke, dengan jumlah sekian per hari. Tentukan Anda mau online jam berapa sampai jam berapa, dan berapa jamnya sehari. Itu harus dilakukan dulu. Yang sering terjadi adalah, teman-teman sekalian, hari ini kita praktek, besoknya nggak praktek, besoknya nggak praktek lagi, besoknya baru dikebut praktek 8 jam. Yang terjadi pasti semangatnya pasti turun. Yang pasti terjadi adalah energinya pasti turun. Nah, yang benar adalah 1 jam aja sehari nggak apa-apa. 1 jam sehari. Tetapi konsisten. Jangan hari ini praktek, besoknya nggak praktek, besoknya praktek, besoknya nggak praktek, nggak praktek, nggak praktek. Nggak akan ada hasilnya. Oke, jadi prakteklah teman-teman sekalian dengan jumlah jam yang sama dan di jam yang sama sehingga terbangun yang namanya konsistensi. Pelajaran pertama. Boleh, Mama, teman-teman yang nonton pada malam hari ini, silakan. Boleh Anda tulis di kolom chat Anda pengen praktek tiap hari berapa jam. Silakan Anda tulis di kolom chat.
Saya beri waktu 1 menit dan saya mohon izin minum dulu ya teman-teman sekalian. Boleh? Boleh, Di boleh. kolom chat Anda tulis, Anda mau praktek berapa jam per hari? Itu dulu PR-nya. Oke. Silakan, Mak. Yuk. Silakan di Tulis kolom chat berikutnya. Anda tulis. Siap, Ah. siap praktek 1 jam per hari. Oke, Ibu Fatmawati 1 jam. Nggak apa-apa, Bu. 1 jam per hari, tetapi itu istiqomah. Bu Istia Hamdiati, oke, saya pengen konsisten praktek 1 jam. Pak Koko, Bu Faid Rafiullah, 1 jam 30 menit. Oke, saya pengen konsisten praktek 1 jam per hari. Itu yang kita butuhkan. Oke, nggak perlu 8 jam per hari. Nggak perlu 12 jam per hari, 16 jam per hari. 1 jam aja per hari, konsisten tapi. Kira-kira mama sekalian, kalau Anda punya waktu 1 jam sehari seperti Anda tulis mayoritas ini, 1 jam itu kira-kira cukup nggak sih? Buat posting di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan di WA. Cukup. Yang penting konsisten. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman sekalian. Pak dosen kan enak ngomong, karena Pak dosen kan gampang nulis status. Ya kan? Gampang tuh, tiba-tiba bikin status, gampang tuh gitu ya. Oke. Nah, sementara saya, emak-emak, jangankan nulis status Pak dosen, jangankan nulis status jualan, orang saya nulis surat cinta aja nggak pernah, kan gitu ya gitu. Nah, saya kasih rahasianya. Gimana caranya teman-teman sekalian kita bisa nulis status tanpa harus pusing-pusing. Oke, saya share ya mama ya. Ada 2 slide yang akan saya presentasikan buat Anda malam hari ini teman-teman sekalian. Tolong disimak dengan seksama dan pastikan teman-teman, jika nanti di tengah materi ini, saya menyampaikan materi ini, ada pertanyaan dari Anda, boleh Anda langsung ketik di kolom chat. Ya, jadi nggak perlu nunggu sesi tanya-jawab, supaya nanti efektif. Oke, saya share materinya teman-teman semuanya, mak-mak semuanya ya. Oke. Teman-teman sekalian, banyak di antara kita, aduh, saya kapan ya bisa nulis status kayak Pak dosen gitu. Udah, jangan terlalu maksain. Ya, butuh waktu Bapak Ibu untuk bisa nulis kayak statusnya saya. Yang kelihatannya nggak jualan tapi aslinya mah jualan kalau status saya itu. Oke? Jangan teman-teman sekalian pengen maksain diri gitu. Penyakit kita para pemula itu apa? Kita suka ngebandingin diri kita dengan orang lain. Tapi kita tidak sadar kita sudah memantaskan diri belum gitu. Nah, itu biasanya masalahnya. Nah, saya akan share kepada teman-teman ilmu sederhana gimana caranya konsisten nulis status, oke? Gimana caranya konsisten nulis status tanpa harus pusing bikin konten. Oke. Teman-teman sekalian, saya yakin yang hadir di forum ini, tadi ada yang dari Maros, tadi ada yang, wah ini satu kampung saya berarti ya. Lalu kemudian tadi ada yang dari beberapa kota lain juga. Teman-teman sekalian, saya yakin semua yang hadir di forum ini adalah orang-orang yang sudah pernah jualan online. Dan saya yakin di antara Anda minimal sudah pernah 1 kali closing. Ya enggak? Oke, saya yakin Anda sudah pernah closing minimal 1 kali. Nah, sadarkah teman-teman sekalian, bahwa setiap kali Anda bertransaksi, setiap kali ada orang belanja online di tempat Anda, setiap kali ada 1 orang berhasil closing di tempat Anda, itu bisa memunculkan sekitar 13, 12, sampai 14 bahan postingan. Apa saja itu? Mari kita lihat. Oke. Ilmu variasi konten dalam 1 transaksi. Kita lihat. Oke, teman-teman sekalian, ketika ada orang chatting Anda kayak begini. Chatting kayak begini. Halo sis, selamat siang. Apa nih grosirmu kena? Bla bla bla. Dia nanya, apakah di sini jualan gamis? Oke. Boleh nggak di screenshot itu mama sekalian? Oke. Screenshot itu lalu kemudian posting ke sosmed Anda. Lalu kemudian Anda katakan gitu, alhamdulillah ya rezeki emak-emak jawara emanglah ya rezekinya juga jawara. Bangun tidur belum sempat cuci muka, belum sempat sikat gigi, ada aja yang pengen beli jualan saya gitu. Posting jadikan status. Oke. Jualan nggak itu sebenarnya? Jualan, tapi kelihatan nggak kalau jualan? Enggak. Saya kan cuma cerita bahwa ada yang pengen beli produk saya. Yang kedua, oke, ada yang nanya, Mak, kalau saya pengen gabung menjadi membernya Paku Payung, saya pengen menjadi membernya Mak Jawara, boleh nggak sih Mak begitu? Boleh nggak itu di screenshot? Boleh, screenshot itu lalu kemudian jadikan bahan postingan. Oke, next, ada lagi nih yang closing. Oke deh Mak, dia bikin rekapan, aku beli ini ya, aku ngambil ini ya, L sekian, S sekian, M sekian, dan lain sebagainya. Screenshot, jadikan bahan postingan teman-teman semuanya. Oke? Dan itu bisa jadi bahan postingan lagi. Tuh kan? Oke? Next, berikutnya. Oke?
Ada orang kirim transferan. Kirim transfer dia. Kirim bukti transfer. Boleh nggak di screenshot lagi? Yang penting yang rahasia-rahasia di blur gitu kan gitu. Alhamdulillah nggak nyangka kirain tadi emaknya bercanda pagi-pagi pengen nanya jualan. Ternyata nggak nyampe 1 jam udah transfer aja. Alhamdulillah atuh ya gitu. Bisa jadi bahan status? Bisa jadi bahan status mama sekalian. Next berikutnya. Oke. Cek di bukti resi pengiriman. Dicek di mutasi rekening kita. Ada betul nggak uangnya masuk? Ada betul uangnya masuk? Screenshot. Posting itu gitu. Cie. Yang mutasi rekeningnya hijau mulu gitu ya. Alhamdulillah. Mak, kapan kamu hijau juga mutasi rekeningnya nggak merah terus gitu. Boleh jadi bahan status gitu. Bayangkan, Anda seorang distributor, Anda seorang agen, postingannya kayak begini. Kira-kira ada yang penasaran nggak? Mak, lu jualan apa sih sebenarnya? Perasaan tiap hari ada deh yang transfer ke kamu gitu. Jualan apa sih? Ya, ada mulai kepo. Ada pintu masuk buat rekrut ya jadi reseller Anda. Ya dong? Oke. Next. Apalagi teman-teman sekalian? Nah, barangnya di packing. Barangnya di packing, lalu kemudian dikasih dibungkus plastik, dikasih lakban, dikasih bubble wrap gitu kan? Oke, Anda foto itu proses packing itu dan silahkan Anda posting lagi. Oke? Diposting dong teman-teman semuanya gitu kan? Dan judulnya kayak begini, tarikan lakban. Musik yang paling indah bagi all shop itu adalah tarikan lakban di bungkus plastik, di plastik bungkusan. Jadi bahan status. Oke, next apa lagi? Barangnya siap dikirim, udah di packing. Udah di packing nih teman-teman sekalian. Foto lagi. Jadikan bahan status gitu. Hai emak-emak yang ada di ujung Cikarang sana, sabar ya, barangnya lagi di packing siap dikirim. 3 pieces gamis, 1 pieces gamis busi, bla dan lain sebagainya. Silakan Anda jelaskan gitu. Oke. Next, apa lagi? Oke, barangnya dikirim, Anda antar atau mungkin dijemput sama ojol dan lain sebagainya. Foto, jadikan bahan status. Apalagi teman-teman sekalian. Nah, ini ada barang nih, ya. Barangnya sudah siap dikirim, sudah ada bukti resinya kan? Bukti resi kirimannya. Foto lagi, tapi tutupi bagian-bagian yang penting. Jadi bahan status teman-teman sekalian. Oke? Berikutnya. Wah. Anda cek barangnya sudah sampai mana. Oh, screenshot kirim lagi gitu ya. Oke? Ini bukti resinya boleh Anda kirim lagi kepada jadikan bahan status lagi ya. Ada yang lagi unboxing produk Anda jadikan bahan status ya. Ada yang kemudian testimoni, silahkan jadikan bahan status teman-teman semuanya gitu. Oke, lalu kemudian ada yang pakai barangnya, jadikan bahan status teman-teman semuanya. Kelihatan kan? Jadi that's simple. Hal-hal kayak begitu di screenshot, modal screenshot, jadikan bahan postingan, dan itu sebenarnya sedang menjual. Oke, teman-teman sekalian. Simpel kan, teman-teman semuanya ya. Jadi jangan ngebayangin bahwa nulis status, nulis caption itu kita harus jago dulu. Enggak, mama sekalian. Percaya sama saya gitu. Ya. Jadi apa yang terjadi dengan kita boleh dong di status. Ya. Misalnya Anda lagi packing, tiba-tiba direcokin sama dedek kecil. Ya. Lagi gitu ya, lagi packing, tiba-tiba dedek kecilnya nangis pengen minta ASI misalnya begitu. Boleh nggak jadi bahan status? Jadi bahan status dong. Bisnis penting. Buah hati lebih utama. Ya nak, urusan packing bisa saya tunda. Yang penting kamu kenyang dulu. Saya mah yang penting jalik membernya emak Jawara mah insya Allah lah bisa dapat rezeki buat beliin kamu pampers dan popok saban hari gitu. Terima kasih ya emak Jawara sudah ngajakin saya berbisnis di sini. Bisa jadi bahan status gitu ya. Malam Jumat suami tiba-tiba minta agenda rutin gitu kan. Bisa jadi bahan status gitu. Sebelum siap gitu si suami mah nggak lihat apa suami istrinya lagi sibuk packing, mancing-mancing aja malam Jumat kayak begini. Kan bisa ditunda nanti malam jam-jam 2 kayak gitu. Sebel suami gitu. Tapi itu udah gimana ya namanya istri mah ya. Kan ridho suami itu kan ridho ilahi ya harus nurut. Maaf ya bayarku tercinta, Anda dikalahkan dulu sama suami. Boleh dong jadi bahan status gitu. Oke. Jangan statusnya tiap hari dijual. Ready for order ya sis. Terima COD ya sis. Muak pembeli Anda ngeliat postingan kayak begitu tuh. Jijik mereka ngeliatin kayak begitu. Ya. Teman-teman sekalian Anda lagi goreng ikan pedak.
Anda lagi goreng singkong, Anda lagi beli cireng, beli cilok gitu. Jadikan bahan status. Jadikan itu bahan status, teman-teman sekalian begitu. Orang mah suka ngelihatnya yang keren-keren aja, dikirain itu emak-emak kayak saya yang jualan gamisnya 200 pieces per minggu, dikirain itu makannya di Pizza Hut, padahal mah aslinya makannya cireng, cilok, cimol, saban hari gitu. Itu gitu, teman-teman sekalian yang Anda posting gitu. Ya, paham ya teman-teman sekalian ya? Wah. Tuh udah ada komentar tuh. Jadi teman-teman sekalian, please jangan bikin postingan yang kalimatnya kami menjual, kami menyediakan, ready for order, terima COD ya sis. Orang udah bosan dengan itu semuanya. Karena semua penjual all shop selalu melakukan hal yang sama. Ya, nggak usah deh. Coba deh teman-teman sekalian, Anda tes sendiri. Anda bikin status kayak begitu, orang, Anda jijik nggak ngeliat status Anda kayak gitu terus-menerus begitu. Dan yang terjadi apa? Yang like aja nggak ada, apalagi yang mau beli kan gitu ya. Jadi bikin status-statusnya kayak begitu. Oke, jadi modal screenshot, posting. Malam ini teman-teman, Anda kan lagi webinar nih, lagi dapat pembinaan materi. Boleh dong Anda foto, Anda update status. Terima kasih ya Bunda Istia, terima kasih ya Kang Jati. Ih, sebel deh, ngasih undangannya mendadak. Atuh kan nggak sempet ngajak reseller saya yang lain. Tapi terima kasih Atuh udah diajakin belajar malam hari ini. Siap jemput cuan 100 juta di bulan Ramadan. Boleh dong jadi bahan status kayak begitu. Itu dong teman-teman sekalian ya. Nah, berikutnya saya kasih lagi ilmu kedua. Oke. Cara bikin status lagi dengan judul. Kalian tadi kan udah screenshot. Ya, sekarang ini ilmu berikutnya teman-teman sekalian. Saya share ya. Bentar. Oke, saya share dulu teman-teman semuanya. Bentar ya. Nah, ini. Oke. Teman-teman sekalian, boleh saya dibantu nanti di kolom chat ya teman-teman semuanya. Ini cara saya bikin status. Oke ya. Ini ada adik bayi, ini ada adik kecil lagi pakai jilbab. Coba deh bikin status apa hubungannya jilbab dengan adik kecil yang pakai jilbab ini dengan jualan Anda. Kira-kira apa hubungannya? Coba deh. Coba Anda asah kemampuan Anda, coba Anda paksa diri Anda teman-teman semuanya. Coba Anda pancing gitu. Kira-kira apa hubungannya adik bayi ini dengan jualan Anda gitu. Ada adik pakai jilbab, adiknya manis, imut gitu kan. Anda jualannya adalah apa? Baju apa bagusnya Kang Jati? Kasih contoh dong produknya Paku Payung. Ya, gamis anak misalkan. Gamis anak gitu kan. Ya. Jadi bahan status nih ya. Ya. Ih, cantiknya warna ungu pastelnya pas banget ya di muka dedeknya dengan mata cerah berbinar. Ih, Bun, lebih pas lagi loh kalau dia pakai gamis anak yang bahannya dari katun real dengan motif bunga-bunga kayak begini. Ih, tambah anggun deh dedek cantiknya. Boleh jadi bahan status? Iya. Itu udah ada yang di chat, Pak dosen. Ya, oke. Oh, keren tuh kan. Duh, si kecil pakai jilbab PCC kok bertambah unyu-unyu aja sih. Nah, itu kan bagus tuh. Ini gaya emak-emak banget kan nulis kayak begini. Pakai gamis dari kecil bikin gemes tuh kan. Kayak gini bikin apa status-status kayak gini kan enak dibaca gitu ya. Dan orang itu merasa nggak dijualin. Tapi coba begitu. Pengen jilbab yang kayak digambar? Please kontak saya sekarang juga ya. Stok terbatas. Siapa yang mau baca? Teman-teman sekalian gitu. Oke, ya kita lihat lagi gambar berikutnya. Kita latihan bareng-bareng ya. Latihan bareng-bareng. Apa hubungannya hujan dengan jualan Anda? Oke. Apa hubungannya hujan dengan jualan Anda? Oke ya. Sambil saya jawab nih pertanyaannya Ibu Jannatul Firda. Saya jualan buku, lalu apa hubungannya dengan adik kecil? Oke. Hai Bun, nggak berasa ya ternyata hari ini anak-anak udah liburan sekolah ya. Pasti deh anak-anaknya di rumah, pasti nanti di rumah pada banyakan main HP kan. Hati-hati loh Bun, main HP itu bisa mengganggu konsentrasi belajar Ananda di rumah. Yuk Bun, saya punya cara nih. Yuk kita ajarin anak kita mengenali warna. Mengenali warna dengan cara, yuk lihat Bun. Baju gamis yang di samping yang saya posting ini warnanya ungu toska atau ungu pink. Nah, jualan nggak nih? Nggak jualan.
Tapi memaksa orang memperhatikan barang itu kan gitu. Gitu caranya. Nah, ini ada lagi nih contoh. Apa hubungannya tadi hujan dengan jualan kita? Hujan-hujan gini sambil berhayal besok closing 10 baju muslim. Boleh. Gitu ya, udah mulai kan gitu ya. Hujan itu 1% air, 99% kenangan. Ini mah curhat kalau ini mah gitu ya. Hujan bikin adem, closingan. Closingan gamis Sarah series 100 pisin bikin adem di rekening. That's gitu kan boleh. Oke. Bun, sedikit cerita ya. Kenapa anak saya tuh nggak mau lepas gamisnya? Padahal gamisnya udah ada pakai 2 hari, bahkan udah mau 3 hari nggak mau dilepas. Karena katanya pakai gamis ini tuh bikin anget. Apalagi di musim hujan kayak begini gitu. Gamis yang kayak begini memang bikin anget di badan. Bisa jadi bahan status. Ya teman-teman sekalian. Nah, pada pinter-pinter kan gitu ya. Hujannya deras, semoga transferannya juga deras tuh kan. Bisa kan? Hujannya deras, semoga transferannya juga deras. Asik banget jualan gamis bla 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 gitu kan gitu. Next, apa hubungannya naik pesawat dengan Anda jualan gamis tadi? Nah, gamis anak apa hubungannya gitu? Oke. Ya, apa hubungannya naik pesawat dengan jualan gamis teman-teman semuanya? Boleh jadi bahan status. Oke ya. Contohnya misalnya begitu. Nggak kebayang ya. Dulu itu, tadi kan ada orang Maros ini satu kampung saya gitu ya. Dulu itu kan waktu kecil rumah saya itu kan dekat lapangan Mandai di Maros yang dekat bandara pesawatnya para tentara. Dulu tuh pengen banget ya kapan ya aku bisa naik pesawat kayak orang-orang gitu. Alhamdulillah gara-gara berbisnis gamis bersama emak-emak Jawara hampir tiap bulan sekarang saya naik pesawat. Nah, kan bisa jadi bahan status kan gitu ya. Tapi jualan gitu ya. Sekarang mah nggak pusing. Kalau lagi tiba-tiba ada undangan keluar kota, ngisi seminar dan pengen ngajak dedek. Ngapain pusing-pusing? Orang di bla 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 gitu kan. Orang di Mak Jawara, di Paku Payung Group, dia selalu ready dengan gamis anaknya warna-warna cantik dan nggak perlu repot milih-milih. Harganya masuk di kantong lagi. Boleh kan jadi bahan status? Nah, gitu. Tuh kan teman-teman sekalian. Ya, gitu ya. Pintar-pintar sekarang bikin status. Ya, lanjut. Apa hubungannya Candi Borobudur dengan jualan Anda? Ayo dong. Ayo dong. Mak, sekarang itu kalau naik Candi Borobudur ya, nggak boleh loh pakai celana pendek. Mau naik Candi Borobudur sekarang harus ditutupin tuh betis sama paha dengan kain batik. Tapi kalau kamu pakai gamis kayak begini, nggak perlu dong kayak begitu. Nah, bisa jadi bahan status. Ya, next. Apa hubungannya sofa tempat tidur dengan jualan Anda gitu? Oke, teman-teman sekalian. Hai mama, kamu termasuk tipe mama yang kalau habis pakai gamis langsung dilempar ke tempat tidur nggak sih? Kalau saya mah enggak. Gamis saya ini kan bla bla dengan merek ini gitu kan. Eman-eman dong kalau dilempar habis dipakai langsung digantung dong kan gamis kesayangan gitu. Iya. Biar bahannya tetap cantik, yuk pakai gamisnya PVC. Pinter gitu ya. Iya, apa bedanya kamu dengan Candi Borobudur? Kalau Borobudur itu candi, kalau kamu candu. Cie, jago ngegobal ini gitu ya. Next, apa hubungannya batu kerikil dengan gamis Anda? Jadikan bahan status ya teman-teman sekalian. Ya, oke. Next, apa hubungannya tabung gas dengan jualan Anda? Oke, dulu tuh ya, waktu baru belajar jualan. Ya, saban minggu itu belinya tabung gas melon. Kalau sekarang mah enggak lah ya. Sekarang tabung gasnya yang hijau sama yang pink. Udah naik kelas dong. Masa melon mulu? Boleh dong kayak begitu jadi bahan status kan. Next. Nah, gitulah contohnya. Jadi teman-teman sekalian, rumus yang pertama tadi kan adalah screenshot bahan status kita jadikan bahan screenshot apa yang ada di WA kita jadikan bahan status. Yang kedua adalah lihat aja di sekeliling kita ada apa. Ada kucing. Jadikan bahan status begitu. Ada ada es krim, jadikan bahan status teman-teman sekalian. Hubung-hubungkan dengan jualan Anda. Oke, daripada Anda bikin status kayak begini, ready for order, tinggal 4 pieces ya saya, siapa cepat dia dapat, siapa yang mau lihat kayak begitu gitu, ya. Nah itu dia teman-teman sekalian. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat sambil saya tambahkan lagi satu materi sebelum kita buka sesi tanya jawab. Oke, mama di sini semua pasti pada punya Facebook dong, punya Facebook ya. Oke. Saya pengen kasih rahasia nih, Kang Jati, Bu Isti.
Kalau saya jualan gamis, target marketnya siapa? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau saya pengen jualan gamis, target konsumennya siapa sih? Ada yang bisa bantu saya nggak? Saya pengen jualan gamis emak-emak, ya, gamis emak-emak. Target marketnya siapa? Gamis emak-emak dulu deh, gamis ibu-ibu. Target marketnya siapa? Ibu-ibu yang punya anak, oke. Perempuan usia 24 sampai 45 tahun, oke. Nggak salah. Perempuan, oh iya benar perempuan, nggak masalah, laki-laki kan gitu ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, maaf ya, tapi jangan tersinggung ya, saya ngomongnya nggak enak nih. Nggak tersinggung ya. Oke. Kesalahan kita selama ini, kenapa kita susah jualan? Karena kita gagal, kita keliru mendefinisikan target konsumen kita. Ketika ditanya, kalau saya jualan gamis mama, target marketnya siapa? Usia 25 sampai 50 tahun. Ibu-ibu yang punya anak, yang begini, terlalu luas, terlalu global, kurang spesifik. Oke. Saya beri jawabannya. Kalau saya jualan gamis mama, target marketnya siapa? Emak-emak yang suka arisan, emak-emak yang suka kondangan, emak-emak yang suka majelis taklim. Betul nggak? Lebih spesifik nggak jadinya gitu? Lebih detail kan? Emak-emak yang suka apa? Ikut arisan. Udah, itu dia. Nah, sekarang saya kasih ilmunya. Gimana caranya menemukan emak-emak yang suka arisan? Oke ya, lihat ini. Sebentar ya, teman-teman semuanya ya. Bentar, saya share dulu. Oke. Ini dia materinya. Oke. Teman-teman saya, Anda boleh lihat di Facebook saya, ini ada Facebook ya teman-teman semuanya. Ini ada Facebook saya. Oke, langsung live ya. Ini bukan screenshotan nih, langsung live. Oke. Anda masuk aja di Facebook, di laptop boleh, di HP boleh. Masuk di Facebook ketika begini. Oke. Anda pengen menyasar emak-emak, Anda pengen jualan gamis dengan target Cilacap. Ketika kayak begini. Oke. Ketik arisan Cilacap. Oke, ketemu ya, arisan Cilacap. Lalu kemudian setelah ketemu kayak begini, klik di menu postingan. Klik di menu postingan. Oke, lihat teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Tanggal 4 Desember kemarin ada yang posting dia lagi arisan. Ini mama lagi arisan. Kelihatan nggak? Oke, lihat. Postingan ini mama lagi arisan, berapa yang like? 34 orang. Oke, siapa yang like ini? Itu adalah teman-temannya yang ada dalam foto itu gitu. Atau kalau enggak orang-orang yang ada dalam foto ini. Nah, silakan orang ini Anda tambahkan jadi teman Facebook Anda. Oke, ya pilih-pilih dong yang perempuan kan gitu ya. Ini mak-mak nih yang suka arisan nih. Tambahkan mereka jadi teman Facebook Anda. Daripada selama ini Anda nambahkan teman Facebook justru adalah tetangga kiri kanan depan belakang rumah. Enak nggak jual sama tetangga sendiri? Nggak enak kan? Yang ada adalah kalau jualan sama tetangga gimana? Minta bonus, minta diskon, oke, bayarnya belakangan, nyicil pula gitu, ya kan? Nah, caranya kayak begini, nyari emak-emak yang arisan, lalu kemudian Anda invite mereka jadi teman Facebook Anda. Ini ada lagi nih yang lagi arisan nih. Ini ada lagi nih yang lagi arisan nih. Invite mereka di satu persatu, ada 20 orang dan lain sebagainya gitu. Ini ada nih mama lagi arisan, namanya adalah Najwa Akila Hairunisa Salsabila. Tambahkan dia jadi teman Anda. Geser lagi ke bawah. Ini ada 215 yang like. Ada 28 yang komentar. Add mereka jadi teman Facebook Anda. Sehingga apa? Teman-teman Facebook Anda adalah orang yang doyan arisan. Nah, tinggal Anda spesifikkan. Oh, ini minggu ini targetnya Cilacap. Minggu depan targetnya Karawang. Minggu depan targetnya Garut. Minggu depan targetnya Semarang. Minggu depan targetnya Bantul, minggu depan targetnya Sragen, minggu depan targetnya Malang, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa kan kayak begitu kan? Jadi cari mama yang apa tadi? Yang suka arisan. Jawaban kedua, kalau saya jualan gamis, target marketnya siapa teman-teman sekalian? Atau tadi kan jualan gamis anak nih sekarang. Kalau saya jualan gamis anak, berarti target marketnya siapa? Emak-emak yang punya anak. Nah sekarang saya tanya, emak-emak yang punya anak biasanya mereka kumpul di mana? Di Facebook biasanya mereka pada ngumpul di mana kalau mama yang punya anak? Oke, ya kumpulnya di sekolah. Itu kan kalau di sekolah. Tapi kan nggak mungkin kita datangi sekolahnya satu persatu kan? Kalau di Facebook, mama yang punya anak biasanya ngumpul di mana? Di grup-grup tentang parenting.
Ayo kita belajar nih. Masuk ya, ketik di sini. Siapa tokoh parenting, siapa public figure tentang parenting sekarang di Indonesia? Siapa tokohnya? Oke. Siapa yang paling terkenal di Indonesia yang banyak pengikutnya di Indonesia kalau ngomongin tentang parenting? Ibu Aisyah Dahlan, betul ya? Oke. Ketik Aisyah Dahlan kayak begini. Oke. Silakan teman-teman sekalian. Oke. Anda boleh klik di video langsung atau di postingan juga boleh. Anda klik di video, kita buka salah satu. Ini ada videonya Ibu Aisyah Dahlan. Ini ada video kan? Oke, kita set dulu. Lihat ya. Ada berapa yang like postingannya, di videonya Bu Aisyah Dahlan? Ada 2000. Loh, emak-emak semua nggak isinya tuh. Mayoritas emak-emak. Ini yang Anda tambahkan jadi teman Facebook Anda. Oke, lihat nih ada 2000 kan? Tambahkan aja jadi teman Facebook Anda ini semuanya. Oke? Nah, tetapi ingat, jangan membabi buta. Nambahkan Facebook sampai 200-100 per hari nggak boleh. Sehari maksimal 20. Kenapa nggak boleh lebih dari 20 Pak dosen? Supaya akun Anda nggak gampang keblokir. Itu jawabannya gitu ya. Itu cara satu. Cara kedua, biasanya emak-emak itu kumpul di mana? Selain di video-videonya Ibu Aisyah Dahlan, kumpulnya di sini. Ketik aja nih. Denko Parenting Center. Kalau saya masuk di Denko Parenting Center, kira-kira siapa yang kumpul di sini? Ini ada fanpage, judulnya adalah Denko Parenting Center. Kira-kira menurut Anda yang gabung di sini siapa? Emak-emak yang pasti punya anak kan? Coba lihat. Ada postingan tanggal 14 Desember kemarin, ada 20 yang like kan? Ini ada 20 yang like, silakan 20 yang like ini Anda tambahkan jadi teman Facebook Anda. That's simple. Tapi ingat, nggak boleh nambahkan lebih dari 20 per hari. Oke? Itu dulu saya kira Kang Jati sebagai pengantar, akan lebih asik kalau kita buka sesi tanya jawab ya. Oke. Semoga 3 inti materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan saya tunggu kita tanya jawab. Terima kasih. Lanjut ke Kang Jati. Oke, terima kasih Pak dosen. Kita kasih aplaus dulu dong. Yeay. Ya, menarik ya teman-teman. Jadi tadi sempat disinggung nih sama Pak dosen bahwa kunci utama keberhasilan gitu ya teman-teman jualan online adalah konsisten, ya istiqomah ya. Nah itu tolong diterapkan ya nanti ke depannya gitu ya supaya bisa berhasil seperti Pak dosen. Oke, kita buka pertanyaan ya teman-teman. Silakan bagi yang bertanya bisa raise hand ya langsung atau melalui kolom chat juga boleh ya. Nah ini udah rame nih Pak dosen. Tapi Alhamdulillah. ini sebelum bertanya, sebelum menjawab, kita kebetulan ada informasi dulu Pak, gitu ya. Oke, silakan. Dari manajemen pusat ya, Bapak boleh istirahat dulu sebentar, 5-10 menit ya. Nanti Boleh. Koko udah siap kok. Ya, jadi Bapak Ibu semua, kami mohon izin untuk informasi sebentar ya dari pusat, gitu kan. Mangga kok, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama izin ini langsung praktek ya ilmunya dari Pak dosen jualan. Sebentar, izin share screen ya Kang Tio. Boleh, silakan kok. Nah ini nih Mak nih, saya mau kasih informasi kalau produk paku payung itu kan ada 3 brand ya Mak ya, ada Paku Payung Club, ada Z Outfit, sama ada Oshibi.id. Nah ini alhamdulillah sih dari Zeta sendiri, kalau misalkan Mama nyasarnya target Zeta itu bisa dapat orderan itu sekali order tuh banyak tuh. Ini contohnya nih, ada yang mau order misalkan Mazal Navy ini ada 23 pieces dari satu konsumen nih Mak. Terus satu lagi sebentar ya. Nah ini ada yang closing Sarimbit dari satu keluarga aja 97 pieces nih, dan sampai sekarang juga masih ngelis dari satu keluarga nih Mak, bukan dari banyak keluarga gitu, dari satu keluarga bisa closing 97 pieces. Jadi untuk mak-mak yang masih berjuang di Paku Payung, semangat aja Mak, nanti insya Allah ada rezekinya gitu ya. Tetap posting, kita juga selalu sharing tentang
jualan bisnis online. Kalau misalkan Mama tertarik, boleh nanti hubungi adminnya Teh Lili. Boleh Kang Tio dibantu ininya ya, dibantu share nomor kontaknya Teh Lili Oke. di kolom Ya. komentar. Kalau misalkan Mama belum bergabung jadi mitra kami, boleh nanti dihubungin sama Teh Lili, hubungi Teh Lili gitu sih. Itu contoh dari Pak dosen tadi ya, kasih testimoni Pak. Mangga Kang Tio dilanjut lagi. Oke, ya. Terima kasih Koko Rio. Ya, bagi emak ya yang belum menjadi mitra Paku Payung Corp, mangga kalau misalkan berkenan silakan, itu linknya ada ya Mak ya. Jadi bisa tahu lebih banyak gitu kan tentang Paku Payung Corp sendiri. Kebetulan kami sedang open mitra ya di bulan Desember ini ya. Bahkan ada promonya ya. Yang harusnya daftar menjadi distributor itu 10 juta, untuk bulan Desember ini cuma 3,1 juta ya. Ini nanti penjelasan lengkapnya ada di link website yang telah kami kirim di chat ya. Nanti Mak bisa klik ya. Nanti ini ada salah satu contoh testimoni dari salah satu mitra kami yang alhamdulillah ya dengan izin Allah gitu, dia bisa bikin rumah gitu ya, bisa punya pegawai, punya mobil gitu kan, dengan bergabung menjadi mitra Paku Payung Corp ya. Nah, nanti di sini ada informasi lengkapnya ya. Nah, paket kemitraan ada 3 ya. Nanti Emak yang belum join silahkan bisa pilih ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk link adminnya Kak Lili nanti ada di bawah ya. Paling bawah ini tinggal diklik, nanti akan langsung terhubung dengan Kak Lili. Bisa tanya-tanya dulu gitu ya. Nggak apa-apa, nggak langsung daftar juga. Bisa tanya-tanya dulu. Seperti itu. Oke, nah linknya saya kirim juga ya. Nah, itu di chat ya. Itu. Bu Istia, ada yang mau disampaikan dulu? Barang ada tambahan? Ya, cukup Pak. Terima kasih informasinya sudah jelas. Ya, oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan Pak dosen. Ini udah rame nih, luar biasa, panjang sekali pertanyaannya. Siap. Oke, kita mulai dari Mak Nurul Akib di sini. Izin bertanya tentang tips kedua tadi. Jadi kita posting foto objek misalnya hujan dan foto produk kita. Atau foto produk nggak usah, biar nggak kelihatan jualan banget gitu. Gimana nih Pak Dosen? Misalnya tadi bikin cerita tentang hujan tadi gitu ya. Kalaupun misalnya mau dikasih foto juga ya boleh kan, ya enggak juga nggak apa-apa kan gitu ya teman-teman sekalian. Jadi tapi kalau mau dikasih foto boleh gambar hujan aja gitu. Tapi kemudian misalnya Anda cerita tentang hujan misalnya gitu ya, lalu kemudian di paragraf terakhir gitu mau spill nggak tentang gamis yang saya ceritakan tadi itu loh, gamis yang kalau dipakai itu tetap hangat di musim hujan gitu. Boleh loh spill kontaknya, spill produknya, mungkin Anda kasih link ke katalog WA Anda kasih katalog mungkin di Facebook grup Anda kasih mungkin katalog langsung ke WA Anda, boleh, silahkan begitu. Jadi yang ditampilkan adalah gambar hujannya juga. Nah, dan jangan lupa teman-teman sekalian, selain model-model kayak gitu, tidak mesti juga loh selalu postingan kita itu ada unsur jualannya. Sekali-kali juga Anda bikin postingan yang memang nawetunya adalah memancing kehebohan. Apa contohnya? Misalnya kayak begini. Kan gini, kadang kan kita itu kalau kita posting sesuatu yang jual kan kadang yang like, comment, share itu kan sedikit. Kenapa? Karena kita tidak pernah memancing orang berkumpul dulu. Teman-teman pernah nggak melihat ada orang di pasar tradisional, biasanya kalau hari Ahad pagi gitu ya, itu dia jualan obat, tapi diawali dengan atraksi sulap, atraksi aneh-aneh kayak gitu. Pernah kan lihat kayak gitu ya? Nah, biasanya kan orang kayak begitu itu 2 jam dia jualan, 1,5 jam itu dia pakai buat atraksi sulap lah, atraksi apalah segala macam gitu kan, magic lah kayak begitu. Tapi ujung-ujungnya 30 menit terakhir dia jualan kan gitu. Nah, teman-teman boleh loh meniru konsep itu. Nah, cara konsepnya gimana? Caranya kayak teman-teman boleh lihat di Facebook saya. Iya, sebentar. Coba lihat di Facebook saya teman-teman semuanya. Biasanya saya nulis status kayak begini. Bismillah, saya doakan semua orang yang baca dan like status ini, saya doakan tahun depan berangkat haji, hutangnya lunas semua, urusannya dimudahkan. Aminkan yuk. Jualan nggak? Nggak ada unsur jualannya.
Tapi gara-gara saya bilang amin kan, yuk, jawabannya apa semua di bawah? Amin, semua jawabannya di bawah. Gara-gara banyak orang yang komen di Facebook saya amin, 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 maka di mata Facebook, di mata Instagram, di mata TikTok, orang lihat, ih keren nih postingan orang ini, banyak banget yang komen dan like gitu. Padahal itu by setting. Kita hanya bikin doa saja, mancing orang bilang amin, itu bikin Facebook kita rame. Nah, setelah bikin rame kayak begitu, bikin 2-3 kali postingan doa kayak begitu, barulah postingan ketiga jualan. Itu boleh loh disiasati kayak begitu. Atau Anda bikin kayak begini. Misalnya di rumah ada buah salak nih, ya kan? Ada buah salak, Anda foto aja salaknya. Anda upload di Facebook Anda. Mams, kalau di kotaku, ini namanya salak loh. Kalau di kotamu apa, Mams, namanya? Ya pasti jawabannya salah semua, nggak mungkin ada yang enggak gitu. Pasti jawabannya salah semua. Dan kita nggak butuh jawaban yang benar dan salah, enggak. Kita hanya butuh kamu komentar di Facebook saya, udah selesai. Oke? Atau Anda posting lagu misalnya kayak begini. Anda posting lagu misalnya lirik lagu ya, misalnya lirik lagunya mungkinkah lagunya Stinky dulu zaman-zaman saya dulu gitu. Atau Larasatinya Dewa generasinya saya gitu ya. Anda bikin lirik, ambil aja liriknya lagu gitu. Oke, lalu kemudian Anda ambil lirik lagunya sepenggal, bagian refnya aja, lalu Anda posting. Ayo, siapa yang baca status ini sambil nyanyi gitu. Ya, ayo tebak ini lagunya siapa. Pasti banyak yang komentar ke bawah. Dan kita hanya butuh komentarnya, karena semakin banyak yang komentar, maka Facebook kita rame. Nah, begitu udah rame, 2-3 kali kita bikin keramaian, next postingan ketiga kita bikin postingan jualan. Boleh dengan model kayak begitu. Ya, itu cara mensiasatinya. Jangan tiap hari postingannya jualan melulu begitu. Ya pasti orang akan muak dengan postingan Anda gitu. Gitu, Kang. Thank you. Lanjut. Oke, terima kasih Pak dosen. Berikutnya dari Mak Fatmawati. Tanya Pak, lebih penting nyari customer apa reseller? Tanya. Oh, ini dia nih ya. Ya tergantung. Kalau Anda baru pemula, Anda baru mulai jualan dan Anda tuh sekarang berjualan bergabung bersama grupnya Pak Payung ini dalam rangka survive bertahan hidup, yang penting dapur ngebul, ya cari customer dulu. Kan yang penting dapur ngebul dulu kan, ya cari customer. Tapi kalau kemudian Anda sudah berpikir gimana caranya bisnis saya lebih besar lagi, penjualan saya lebih besar lagi, bonus saya lebih besar lagi, komisi saya lebih besar lagi, cari reseller, ya. Nah, atau mungkin Anda bikin pola. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu jualan cari customer. Sabtu, Ahadnya itu adalah Jumat, Sabtu, Ahad dipakai buat cari reseller. Boleh. Anda bikin konsep aja kayak begitu. Nah, sebaiknya sih kalau kayak begini Anda konsultasikan kepada distributor Anda atau Anda konsultasikan ke Kang Jati kan. Karena Kang Jati yang punya data. Oh, emak ini lebih banyak dapat duitnya dari reseller atau jualan sendiri. Nah, itu kan harus dibaca datanya. Nah, nggak bisa pakai feeling kalau itu, harus baca data. Nah, boleh konsultasi khusus Bu Fatmawati dengan Kang Jati. Minta saran beliau gimana seharusnya. Prioritas nyari customer atau nyari reseller. Gitu. Lanjut. Oke, thank you Pak dosen. Berikutnya dari Mak Sally. Konten apa yang menarik untuk jualan di TikTok katanya? Konten yang menarik untuk jualan di TikTok adalah konten yang tidak jualan. Ya, jadi kontennya adalah sekarang lagi banyak FYP itu konten-konten kayak begini. Aku yang dulu dan aku yang sekarang. Ya, Anda foto yang berupa foto-foto slide itu kan. Dulu mah ini foto waktu pertama kali saya mendaftar menjadi reseller. Modal cuma sekian ratus ribu bisa jadi reseller. Ini closingan pertama saya, ini packingan pertama saya gitu kan. Ini kalau saya lagi ikut pembinaan reseller dan sekarang inilah hasilnya. Itu foto-foto kayak begitu tuh, itu berbunyi gitu ya. Jadi foto yang tidak jualan malah. Oke, lanjut. Oke. Berikutnya dari Ibu Karlina. Bagaimana dengan saya yang shift Pak, kerja di rumah sakit, otomatis jamnya tiap hari berubah. Mohon pencerahannya biar bisa konsisten posting. Pak. Oke, ya. Saya paham Bu, karena saya juga pernah di rumah sakit ya, istri saya bidan, jadi memang resikonya kayak begini ya. Nah, ada solusi kayak begini. Teman-teman yang profesinya yang kerjanya kerja shift-shiftan gitu ya. Nah, jadi Anda kan kerja shift, berarti kan Anda udah punya polanya. Biasanya kan
kalau orang rumah sakit itu kan kerjanya naik 3 turun 1 kalau nggak salah ya, 31 atau 21 ya, jadi masuk 2 kali lalu kemudian off 1 kali begitu. Nah teman-teman sekalian, ambil aja Bu, misalnya Bu Karlina ambil di jam 10 malam misalnya ya, jam 10 malam ada postingnya. Oke, kan jam 10 malam kan juga pasti kalau di rumah sakit ya, kecuali Anda kerjanya di rumah sakit internasional di pusat kota, pasti mungkin pasti ramai gitu. Tapi kalau kerjanya masih maaf nih, misalnya di Maros, di Makassar dan sekitarnya, saya yakin tidak pasiennya tidak membludak lah kan gitu ya. Jadi jam 10 malam itu insya Allah adalah waktu yang paling leluasa meskipun Anda ada di jam kerja. Nah, jam 10 malam itu konsisten kan untuk posting saja di jam segitu. Pilih jam yang memang sekiranya Anda leluasa untuk di situ. Gitu ya, Bu Karlina ya dari Maros. Lanjut. Oke. Berikutnya dari Ibu Ana. Pak dosen izin bertanya, saya malah bingung ini menambah target market di FB yang udah 5.000 gitu temennya tuh. Nah, kalau mau bikin FB baru malah takut nggak kepegang katanya. Gimana Pak dosen? Oke. Ketakutan itulah yang membunuhmu. Ya. Teman-teman sekalian, Facebook saya ada 6 loh. Oke, Facebook saya ada 6, Instagram saya ada 3, ya TikTok saya 1 gitu ya. Tapi masih bisa kepegang kok. Yang penting diniatin dengan seksama. Udah, kalau kita yakin dengan apa yang kita perjuangkan, segala macam cara kita pakai gitu. Ya, teman-teman malu dong sama Bu siapa tadi, maaf ya, Bu Karlina tadi kerja di rumah sakit, sip-sipan juga masih memaksa dirinya untuk jualan tuh. Ya, istri saya bidan juga, ya juga masih bisa jualan meskipun sekarang memang sudah resign jadi bidan ya. Jadi bahwa di Facebook bahwa Facebook punya 1 punya 2 akan capek mengelolanya, iya pasti capek gitu. Dan memang dunia ini adalah tempatnya capek. Kalau nggak mau capek ya udah mati aja, selesai gitu. Nggak bakal capek lagi gitu. Jadi ya capek, kita semua capek pasti begitu. Tapi kan ini kan kita dalam rangka ikhtiar memperjuangkan hidup kita begitu. Pak, capek atau mengelola 2 Facebook? Iya capek, saya tahu saya capek. Dan nggak usah diceritakan, saya sudah merasakan capeknya begitu. Tapi saya harus melakukan itu. Tidak ada pilihan. Oke? Nah, tapi kan nggak ada masalah teman-teman. Anda di Facebook itu kan, di HP Anda kan Anda bisa tuh jalankan 2 Facebook kan. Oke, Anda kan banyak tuh aplikasi-aplikasi misalnya Facebook Lite dan lain sebagainya, bisa dong. Toh postingan dari Facebook 1 sama Facebook 2 kan bisa didouble, bisa sama postingannya. Nggak perlu terpisah dan berbeda postingannya. Bisa dong. Nah, kalau teman Facebook kita sudah ada 5.000 teman-teman sekalian gitu ya. Udah biarin aja 5.000. Rubah Facebookmu menjadi Facebook profesional. Cari di YouTube cara merubah Facebook menjadi Facebook profesional. Kalau Facebook sudah Anda rubah menjadi Facebook profesional, itu nggak penting lagi 5.000. Anda boleh lihat nih teman-teman sekalian, Facebook saya itu lebih dari 5.000, 23.000 kalau nggak salah gitu sekarang temannya. Karena berubah menjadi Facebook profesional. Ya, kalau Facebook lama pasti 5.000 gitu. Gitu ya Bu Ana ya, Bu Oli ya. Lanjut. Oke, lanjut. Ada Ibu Erni nih, Pak dosen izin bertanya, Ya. kalau untuk Instagram cara mencari target marketnya gimana ya Pak dosen? Instagram. Oke. Bu Erni jualan apa? Sama gamis ya? Bu Erni tinggal di kota mana Ibu? Bu Erni boleh silakan chat ya. Bu Erni tinggal di kota mana? Atau langsung open mic juga boleh ya, Bu Erni. Open mic juga boleh. Anggaplah Bu Erni tinggalnya di mana ya kira-kira ya? Di Pekalongan misalnya gitu ya. Anggaplah ya. Ini contoh aja ya. Contoh misalnya begitu. Oke, Bu Erni ada Instagram. Oke. Atau tinggalnya mungkin di Malang atau mungkin di Pekalongan. Coba deh kita Pekalongan. Di Pekalongan Anda masuk kayak gini, Bu. Oke. Pekalongan ya. Oke. Kira-kira di Pekalongan Bu Erni, Anda tahu nggak brand fashion busana muslim yang terbesar di Indonesia sekarang apa? Yang brandnya terkenal, bukan yang terbesar deh. Yang terkenal apa? Brand fashion muslim yang terkenal apa di Indonesia? Yang nasional, yang brand ambasadornya artis. Apa contohnya? Ini beras. Zoya. Oke, soya misalnya, kita pakai soya ya. Oke, Zoya. Oke. Nah, Ibu masuk kayak gini, kayak soya misalnya, tik aja, soya Pekalongan. Ada kan soya Pekalongan kan? Ya. Di Instagram kayak gini kan? Yang ada tanda tag location-nya kayak gini, yang ada tanda pin location-nya kayak gitu ya. Oke, Anda klik di sini, Bu. Soya Pekalongan, klik. Oke.
Kita tunggu dulu. Lihat ada nggak orang-orang yang posting foto dan dia mengatakan bahwa dia lagi berada di Soya Pekalongan? Ada kan? Ya. Oke. Coba kita scroll fotonya ke bawah. Ini cari fotonya gitu ya. Oh, ini sedikit fotonya nih. Kita cari yang lain. Misalnya, kita cari misalnya Soya Bandung misalnya. Enggak ya, cari yang tag location ya. Scroll dulu ke bawah, saya cari yang gambarnya tag location. Ini ada. Oke. Ya, ini ada Soya Fashion Bandung. Oke. Ternyata nggak bisa, kita cari yang lain dulu. Soya Bandung. Bentar ya. Oke. Oke, lihat. Boleh teman-teman lihat ke postingannya. Bawah, scroll terus ke bawah. Ini kalau ini kan foto produk semua nih, produknya Soya sendiri. Lihat, ini siapa nih? Ini ada emak-emak lagi belanja di Soya dan dia ini tutorial. Kita cari yang lain ya. Cari dulu, yang lain dulu sebentar. Enggak ya? Oke, ternyata nggak ada. Saya cari dulu yang lain. Ya, sorry. Ini harus sabar kalau yang ini. Soya Malang misalnya. Sebentar ya. Saya contohkan aja. Nah, ini di Malang ya. Oh, ada postingan. Sebentar. Bandung tadi. Oke, contoh ya. Oh, nggak ada juga. Kalau di Jogja misalnya, Jogja itu ada Karita misalnya. Contoh ya, di Jogja ada Karita misalnya. Tidak harus Soya ya. Karita. Oke, ini ada ya. Karita kayak begini. Saya klik. Karita kayak begini. Oke. Nah, boleh dilihat. Nah, ini ada nih. Ada emak-emak yang lagi belanja di Karita dan dia memperlihatkan dirinya gitu kan. Kelihatan kan emak-emak ini kan. Nah, ini emak-emak ini kan lagi belanja di Karita. Anda silakan di-follow orangnya. Anda follow orangnya dan kemudian yang like postingannya itu boleh Anda follow juga akunnya supaya mereka kepancing follow Anda begitu. Jadi cari aja orang-orang yang lagi foto-foto di situ, yang lagi cerita bahwa dirinya ada di toko itu dan kemudian itu Anda jadikan teman Facebook Anda. Anda follow mereka supaya mereka kepancing follow back Anda gitu. Ini ada contohnya teman-teman. Gitu caranya, Kang. Simpel kan? Oke, thank you, Pak. Oke, berikutnya, Mak, ini Ibu Janatul Firda. Itu ya. setelah teman-teman kita posting produknya di mana, di grup atau di kita sendiri? Tanya. Ya, di timeline kita sendiri. Jadi setelah kita add teman Facebook, kita udah nambahkan teman Facebook, jangan lupa sering-sering posting di Facebooknya kita sendiri. Yang diposting apa? Yang saya ceritakan tadi di awal. Screenshot lah, lalu kemudian hubungannya hujan dengan produk Anda gitu. Kenapa kita nge-add mereka? Supaya semakin banyak orang yang menjadi teman Facebook kita, sehingga potensi yang ngelihat, potensi orang yang ngelihat postingan kita semakin rame gitu. Gitu kan? Oke, siap. Thank you, Pak dosen. Berikutnya dari Bu Vina. Saya punya konsumen yang jadi langganan. Apa bagusnya dijadiin reseller atau mitra atau kita tetap jadiin sebagai konsumen? Orangnya nggak suka jualan, cuma beli aja. Oke, gini teman-teman semuanya. Orang kayak begini jangan pernah diajak jadi reseller. Oke, jangan diajak karena dia nggak suka gitu. Tapi caranya kayak begini. Misalnya nih Mbak Vina gitu. Misalnya nama temannya misalnya Wati misalnya gitu ya. Oke. Mbak Wati. Karena Mbak Wati adalah pelanggan utama saya selama ini, bestie banget nih. Nanti malam brand saya ya kan gitu. Brand saya brand gamis yang saya jual ini itu mau ada ini loh, Bang. Ada ada webinar tentang mengatur time management. Ada webinar tentang cara memanfaatkan IG untuk menambah pundi-pundi rupiah. Yuk saya ajak yuk, kali-kali ilmunya bermanfaat buat Mbak Wati gitu.
Ya mau dipakai juga nggak apa-apa, dipakai alhamdulillah. Ajaknya kayak begitu aja. Jadi pakai tangan orang ketiga untuk ngajakin dia gitu. Gitu Mbak gitu. Jadi kalau Anda punya dalam teori manajemen, kita kalau pengen meningkatkan omset jualan kita bisa menggunakan sebuah rumus gitu dengan memanfaatkan database kita. Database itu kan berarti pelanggan kita. Nah, database kita itu, pelanggan kita itu bisa mendatangkan duit dengan 4 jalan, 4 cara. Cara pertama apa? Dia belanja lebih banyak. Yang biasanya cuma beli 1 pieces, 2 pieces, sekarang belinya setengah lusin, 1 lusin. Gimana caranya? Dia biasa belanjanya lebih banyak. Belanja lebih sering. Yang biasanya dia belanjanya cuma sekali sebulan, sekarang menjadi 2 kali sebulan. Yang ketiga, dia merekomendasikan pembeli lain. Ya kan gitu. Dia merekomendasikan pembeli lain. Merekomendasikan aja. Maka boleh misalnya Mbak Vina WA orangnya, Bun, thanks banget loh. Di catatan saya Bunda tuh udah belanja di tempat kami bla 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 sekian sudah bulan ini udah 4 kali loh Bun. Bun, boleh dong ada nggak temennya Bunda yang lain yang seneng dengan gamis kayak gini? Boleh dong rekomendasiin ke kita gitu. Itu boleh. Yang keempat, jadikan mereka reseller. Dengan menjadikan mereka reseller itu pasti juga potensi cuan Anda bertambah. Boleh saya kira. Gitu kan? Oke, thank you Pak dosen. Berikutnya dari Mak Wening nih. Ya. Kadang ada yang nawarin tools berbayar untuk naikin follower. Efektif enggak ya itu Pak dosen? Haram hukumnya. Dah, selesai. Haram. Haram hukumnya. Jadi hati-hati dengan aplikasi tools yang nambah follower. Kenapa tidak bagus teman-teman sekalian? Karena gini, dia tuh hanya nambahkan follower dan masalahnya adalah kita nggak tahu follower yang ditambahkan itu follower pengguna aktif atau enggak. Kalau dia followernya nggak aktif itu justru merusak Instagram kita dan akhirnya di Instagram kita dianggap sebagai Instagram yang pasif. Nah, itu akan merusak Instagram kita. Dan saya pernah merasakannya ya. Ada 1-2 akun saya dulu beli follower dan itu efeknya nggak bagus sampai sekarang. Gitu. Oke. Seperti itu ya Mak Weningnya. Berikutnya Mak Nurul, izin bertanya lagi. Tentang tips pertama yang konsistensi itu Pak dosen. Jadi misal kita bertekad 1 jam per hari pada jam 12 malam. Mungkin akan sedikit yang lihat atau interaksi karena bukan prime time. Apakah ada cara atau aplikasi pengatur schedule posting otomatis, Pak dosen? Wih, keren. Nah, ini keren nih, Mak kalau udah kayak gini cara berpikirnya nih, ya. Oke. Teman-teman sekalian, boleh nanti perhatikan di Facebook Anda di versi HP ya. Sekarang Facebook itu teman-teman sekalian itu sudah pakai format ini, apa sih namanya? Facebook itu teman-teman sekalian itu sekarang sudah bisa loh penjadwalan postingan. Coba deh diperhatikan. Sekarang Facebook itu sudah ada penjadwalan postingannya, terutama di versi HP ya. Jadi kalau Anda ngetik status di Facebook itu ada pilihan mau diposting sekarang atau mau dijadwalkan. Sekarang sudah ada kok. Yang penting Facebooknya sudah dirubah menjadi Facebook profesional. Itu ada. Jadi boleh penjadwalan Anda itu ada tersedia di Facebook sendiri. Gitu kan? Oke, thank you. Gitu ya, Mak Nurul ya. Ya. Berikutnya, Mak Wening lagi nih. Reseller bisa punya reseller enggak, Pak dosen? Reseller itu kebijakan dari internalnya ini ya. Dari Payung Group ya. Silakan nanti Kang Jati yang saya kira bisa bahas. Oke. Ya kalau di kita ada 3 tier ya. Ada distributor, ada agen, ada reseller ya, Maweningnya gitu kan. Mungkin kalau tier yang pertama si distributor itu bisa punya agen bisa punya reseller kayak gitu. Turunannya seperti itu ya. Nambahin sedikit ya Pak dosen. Oke, berikutnya ada Maliha. Lebih baik mulai dari reseller apa langsung agen Pak dosen? Ya, gimana ya? Itu tergantung keputusan teman-teman. Kalau ya kan mengambil keputusan itu kan tidak bisa terus kemudian memakai ilmu nujum gitu kan, nggak mungkin kan ngambil keputusan itu lalu kemudian pakai ilmu firasat kan, tentu ada data pendukung. Oh, saya daftar jadi reseller deh karena kan kebetulan modal saya terbatas nih, baru bisanya bergabung reseller. Tapi saya target saya gabung reseller paling lambat bulan Juni tahun depan saya sudah harus jadi agen, boleh. Tapi kalau kemudian merasa saya ada modal nih gede nih cukupan nih, ya silakan langsung daftar jadi agen gitu ya. Jadi itu mah bebas, Anda yang bisa mengukur. Nah, saran saya, Mbak siapa tadi yang menanya kayak gitu tadi? Mbak Nia ya? Ya, Mak. Saran saya kayak begini,
boleh habis Zoom ini Japri Kang Jati atau Japri Bu Istia minta pendapatnya beliau, konsultasi. Kan kalau konsultasi persen to persen itu kan Anda lebih paham. Nah, langsung ke Kang Jati dan Bu Istia aja nanya, Bun, aku tuh pengen jadi reseller, pengen jadi agen, tapi masih galau, enaknya yang mana ya? Nah, silakan curhat ala mama sesama perempuan. Nanti dari situ bisa ngambil keputusan. Kalau gaya saya, kalau cara saya beda, kalau cara saya gitu. Karena saya laki-laki kan. Ya, jadi kalau mama kan pasti akan berbeda cara pendekatannya. Gitu ya, Mak ya. Oke. Betul ya, Mak Leha ya. Berikutnya, ini Koko juga nanya ya, bagaimana cara manajemen posting ala Pak dosen katanya? Manajemen posting ala saya, gitu ya teman-teman sekalian. Saya untuk Facebook yang saya pegang itu saya sendiri, memang saya sendiri yang posting ya. Saya cari idenya sendiri, saya posting sendiri gitu ya. Nah, lalu kemudian di Instagram, yang di TikTok, yang di YouTube dan lain sebagainya, dulu semua saya handle sendiri. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah punya tim, jadi memang ada yang ngurusin Instagram saya, ada yang ngurusin sosmed saya. Nah, siapa yang ngurusin teman-teman sekalian? Semuanya bukan karyawan tetap, semuanya adalah freelance ya. Jadi yang ngurus Instagram saya itu tinggalnya di Jakarta, gitu ya. Ada yang Instagramnya satu tinggalnya di Jogja, gitu ya. Dan murah, ngurus Instagram berapa ya? 500.000, 700.000 ada kok yang bisa ngurusin gitu. Cuma memang ide kontennya dari saya. Mereka bantu saya desain dan posting aja. Ya, ya kalau ada duitnya mah, ya kenapa enggak kan? Keluarin 500, keluarin 3 juta untuk menggaji tim konten nggak ada masalah begitu. Yang masalah kalau kita mungkin baru mengawali, baru reseller. Nah, silakan yang baru reseller, jangan kemaru ya. Kemaru tuh lalu kemudian mentang-mentang dapat ilmunya malam hari ini, lalu kemudian bikin Facebook, bikin Instagram, bikin TikTok, bikin semua media dibikin, tapi nggak ada yang diurusin nantinya. Satu aja dulu, yang penting konsisten. Oh, saya baru bisanya Facebook ini Pak dosen, itu Facebook aja dulu. Saya baru bisanya story WA nih, story WA aja dulu gitu. Jadi teman-teman sekalian, teknik bikin postingan tadi itu bisa dipakai di Facebook, bisa di Instagram, bisa di WA. Di WA kan berarti di story WA ya. Jadi kalau sudah punya tim, resource-nya cukup, sumber daya yang cukup, boleh pakai tim. Kalau enggak, satu aja dulu yang penting istiqomah menjalankannya. Gitu kan? Oke, thank you Pak. Dan berikutnya dari Ibu Karlina nih. Pak dosen, kalau curi target market efektif nggak sih? Misal nih ada teman sedaerah yang jualannya sama, terus kita add orang-orang yang komen di kolom chatnya. Oke. Bukan persoalan efektif dan tidak efektifnya. Dikatakan efektif, misalnya efektif. Tapi kan ini persoalan etik. Makanya tadi kan teman-teman saya contohkan. Ketika Anda buka tadi videonya Ibu Dr. Aisyah Dahlan, Anda ketemukan dengan orang-orang penggemar parenting di situ kan. Yang saya bolehkan apa? Add yang like aja yang Anda tambahkan teman. Jangan sekali-kali masuk di kolom komentar dan di kolom komentar Anda mengatakan kayak begini, apalagi sesama jualan nih. Kami menjual gamis yang serupa loh dengan harga lebih murah. Wah, itu cari penyakit namanya gitu. Jadi bisnis penting, etika lebih penting lagi, ya. Jadi silakan di add yang komen, yang like aja. Yang komen jangan diganggu, itu haknya orang lain gitu. Yang like boleh Anda like, boleh Anda invite begitu. Tapi jangan yang kemudian komen Anda komen juga gitu. Wah, jangan, itu sangat tidak etis namanya. Ingat dalam Islam diajarkan adalah janganlah kamu melapak di atas lapak saudaramu. Itu nggak boleh. Ya, gitu, Mbak ya. Oke, thank you Pak dosen. Gitu ya, Mak ya. Etika lebih tinggi daripada bisnis. Ya. Oke, berikutnya ada yang sedih banget telat masuk, ilmunya keren katanya Pak dosen. Tuh kan. Alhamdulillah. Padahal gratis ya malam hari ini. Gratis. Gratis, itu kan eman-eman loh ya. Ya. Oke, berikutnya Mauning. Maksimal posting di IG sehari berapa kali Pak dosen? Terkadang akun saya tiba-tiba minta verifikasi. Gimana Pak dosen? Oke. Akun kenapa suka minta verifikasi itu berarti akunnya Ibu banyak dibuka di Facebook ini, buka di HP ini, dibuka di apa namanya di laptop sana gitu ya. Itu hati-hati ya. Bisa jadi ada yang berusaha menghack. Nah, lebih baik silakan sering-sering gonta-ganti password atau email yang dipakai mendaftarnya diganti sekalian ya. Seringlah ganti passwordnya supaya tidak rawan diambil orang lain ya. Oke, maksimal berapa kali postingan sih? Saya nggak minta teman-teman banyak postingan kok. Satu hari aja satu nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Satu hari satu nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai berkali-kali, saran saya maksimal 3 kali sehari. Oke. Nah, postingannya 3 kali sehari itu adalah pagi.
Pagi ketika orang bangun tidur. Ketika orang bangun tidur, bikinlah postingan. Kenapa ketika orang bangun tidur kita bikin postingan? Karena semua boleh Anda cek. Teman-teman, begitu Anda bangun tidur, yang pertama Anda cek siapa? Suami Anda atau HP Anda? HP pasti kan gitu kan. Nah, maka ketika orang bangun tidur, bikinlah postingan. Tapi postingannya jangan jualan. Postingannya edukasi. Tips memilih gamis, tips menyetrika gamis, tips menyimpan gamis, tips menjemur gamis. Itu yang dibutuhkan. Oke ya. Next, apalagi teman-teman sekalian. Siang, ketika orang isoma, bikin postingan yang lucu-lucu gitu, ya. Postingan yang apa namanya interaktif kayak misalnya tadi, Mak, kalau di tempat saya ini namanya salah loh, di tempatmu apa namanya itu boleh. Nah, kalau mau jualan hard selling, betul-betul jualan langsung gitu ya, langsung dijual gamis open order dan lain sebagainya boleh kalau itu, tapi postingnya di malam hari, menjelang orang tidur. Menjelang orang tidur itu jam berapa? Antara jam 8 malam sampai jam 11 malam. Itu adalah jamnya ketika emak-emak makeup remover, lagi pakai krim malam, lagi pakai serum. Dan biasanya ketika pakai krim malam, lagi pakai serum dan lain sebagainya, itu biasanya mereka ngapain? Mereka pasti buka HP. Makanya menurut datanya Shopee, setiap malam antara jam 8 ke jam 11 malam itu terjadi 2,8 juta angka check out di Shopee. Oke, nah jadi bikin postingannya jualannya di situ. Gitu teman-teman semuanya. Thank you. Oke, thank you. Berikutnya dari Ibu Fatimah Azahra. Bolehkah kita copy paste postingan yang sudah ada di FB tentang jualan kita sama dengan yang lain? Boleh dong, yang penting jangan sama persis. Boleh dong diedit-edit sedikit kan? Boleh, yang penting jangan sama persis. Oke. Berikutnya dari Ibu Hanifah, tips biar cepat dapat konsumen dan repeat order katanya Pak. Wah, jadi gini teman-teman semuanya, nggak ada tips efektif, tips cepat, nggak ada. Semua butuh proses, semua butuh konsisten. Ingat, berbisnis mencari konsumen yang cepat order dan repeat order itu nggak bisa instan, semua harus proses. Ingat ya teman-teman sekalian, yang instan itu nggak enak gitu, ya. Beda loh ya, teman-teman sekalian. Orang-orang tentara gitu ya, tentara begitu yang makannya nasi keras gitu ya, itu kalau nyanyi dari Sabang sampai Merauke itu beda suaranya dengan orang yang suka makan mie instan. Tentara itu kalau nyanyi dari Sabang sampai Merauke pasti kayak gini, dari Sabang sampai Merauke, wah enak kan dengannya kan, lantang gitu. Tapi orang yang suka makan mie instan pasti lagunya kayak begini, dari timur sampai gitu. Dari Sabang sampai Merauke. Lembek kan suaranya kan gitu. Jadi jangan suka instan-instan. Jadi Anda mau nanya guru siapapun, mau nanya mentor siapapun tentang cara cepat dapat order dan repeat order, pasti nggak dapat jawabannya. Semua pasti butuh proses. Ya, gitu. Yuk, lanjut. Oke, berikutnya dari Ibu Kurota Ayuni. Pak dosen, gimana cara meminimalisir kecurangan admin online? Wah, biasanya kecurangannya ordernya ditilep, ininya ditilep gitu. Bikin dong SOP-nya, bikin dong aturan mainnya, tapi lebih daripada itu, sebelum berbicara SOP, sebelum berbicara daily activity, sebelum berbicara aturan, pastikan Anda dengan karyawan Anda klik semuanya, klik dulu hatinya. Kalau udah klik, insya Allah mereka akan aman-aman saja, teman-teman sekalian. Ingat ya. Selama Anda memperlakukan karyawan Anda sebagai robot, ya pasti akan ada kecurangan-kecurangan seperti itu begitu. Ambil hatinya, insya Allah aman ya teman-teman sekalian. Nah mungkin di lain waktu kan boleh nanti kita agendakan nanti ngobrol-ngobrol tentang hal ini ya. Terutama yang sudah punya reseller, yang sudah punya agen, bagaimana caranya merawat agen, merawat reseller. Mungkin ada sesi khusus lah kita cerita tentang ini di lain waktu. Oke. Nanti kita undang lagi ya Bu Istia ya, Pak dosen ya. Seru nih. Mudah-mudahan nggak bosannya Pak dosennya. Oke, berikutnya. Amin. Mak Uning, Ibu Uning. Pak dosen jualan di TikTok apakah harus live? Kalau bisa, kalau mampu boleh. Kalau enggak jual. Apa kan gitu ya. Kan masih banyak cara jualan yang lain gitu. Mau live di TikTok, hati-hati. Ya, hati-hati. Enggak, di sini nggak ada orangnya TikTok kan? Nggak ada kan orangnya TikTok di sini. Mana-mana. Jadi gini teman-teman sekalian, TikTok memang lagi rame.
Tapi hati-hati teman-teman semuanya. Oke, kenapa di TikTok? Gini loh. TikTok itu kan kenapa sekarang lagi rame? Karena harganya super murah-murah kan? Bantingan harga kan gitu. Dan tahu nggak Anda teman-teman sekalian? Aturan yang ngasih diskon itu bukan seller. TikToknya yang ngasih aturan. Dan yang terjadi teman-teman sekalian, teman-teman kalau jualan di TikTok begitu, kadang kalau kemudian mereka bikin aturan diskon, potongan diskon, TikToknya bikin aturan kayak gitu. Kadang kita sebagai seller tuh nggak dikasih tahu, tiba-tiba aja ada potongan gitu. Kan repot di kitanya, gitu kan gitu. Ya. Dan saya udah berkali-kali ngebuktiin gitu ya. Jadi pernah saya penasaran ada orang jualan jilbab jualan jilbab yang bahannya katun Paris gitu ya. Yang harga bahan per meternya aja udah paling murah 7.000 ya sampai 13.000 bahan per meternya kan gitu ya. Ini kok ada orang yang jual katun Paris cuma 4.000-an gitu kan jilbabnya gitu udah diobras lagi. Murah banget, saya datengin tempatnya gitu. Tempatnya dia nge-live. Ternyata harga barangnya aslinya itu adalah 24.000 sampai 34.000, tapi dijual di TikTok hanya harga 4.000-an. Nah, memang itu dijual rugi. Dalam rangka apa? Ngeramein akun TikToknya. Itu memang sengaja dilakukan seperti itu gitu. Oke? Dan memang banyak pakai cara kayak gitu. Nah, teman-teman sekalian, dari sekian banyak teori cara-cara jualan di online, itu nggak semua harus kita ikutin. Orang lagi lari ke barat, kita ke barat semua gitu. Orang lagi pada TikTok semua teman-teman sekalian. Udah be yourself. Anda bisanya di Instagram, Anda bisanya di WA aja. Anda bisanya di Facebook aja, jangan dipaksain. Kecuali Anda sudah punya tim, Anda sudah punya pasukan, kayak perputaran modalnya udah bagus, boleh semua dipakai. Teman-teman, saya jualan. Instagram saya ada, Shopee saya ada, Lazada saya ada, Tokopedia saya ada. Barusan tadi sebelum saya live di sini, tim saya di ruangan samping ini, di ruangan samping ruangan saya ini, itu mereka live jualan di TikTok begitu, live di Shopee dan di mana-mana. Jadi teman-teman sekalian, jualanlah sesuai dengan kemampuan Anda. Gitu ya teman-teman semuanya. Thank you. Oke, ini udah jam 9 nih. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi terakhir, silakan Mak. Seberapa penting tagar di medsos? Hashtag sekarang di medsos tidak lagi sepowerful dulu ya. Jadi kalau di Instagram dulu itu pengunjung sosmed kita itu bisa 60%, 70% efek dari hashtag. Kalau sekarang nggak nyampe 8%, bahkan cuma 7% sekarang. Jadi kualitas konten dan deskripsi konten jauh lebih penting daripada tagar kalau sekarang. Algoritmanya sudah berubah. Oke, itu ya, Mak Woning ya. Oke, ini sudah jam 9:03. Mungkin closing statement mungkin, Pak dosen. Oh, ada lagi tuh. Ada lagi satu lagi, Pak dosen. Sorry. Iya. Udah lama nggak main FB, pernah buat status, tapi di FB intip di beranda teman kita nggak kelihatan. Itu gimana ya? Ya iyalah, pasti nggak kelihatan, orang nggak pernah update status. Pasti tenggelam kan gitu. Nah, makanya tadi Bu Fatima kalau pengen rame gitu ya, posting dulu postingan yang rame gitu, yang mancing-mancing, baru kemudian jualan. Jadi postingannya kayak tadi, doa-doa tadi, bikinnya tadi apa sesuatu yang heboh-hebohan gitu, itu baru untuk mancing status-status. Nah, setelah mancing-mancing kayak gitu baru jualan. Nah, itu baru keluar Facebook kita di Facebooknya teman gitu. Oke, sebagai closing statement teman-teman sekalian, saya pengen mengatakan kepada Anda, kalau ngelihat dari profil peserta yang hadir malam hari ini, saya ngelihat Anda semua mayoritas adalah pebisnis yang karakternya adalah pebisnis yang rintisan, bukan warisan. Anda semua adalah orang-orang yang mungkin belum punya background pengusaha, belum punya background sebagai pebisnis, yang sekarang mencoba merintis membangun bisnis. Oke, Anda bukanlah pebisnis warisan. Anda bukan adiknya, bukan saudaranya Rafathar, Anda bukan keluarganya Ria Ricis, Anda bukan keluarganya Atta Halilintar, Anda bukan anaknya Yusuf Kala, Anda bukan anaknya Yusuf Hamka, Anda bukan keluarganya Bakri Group atau BCA Group. Ya, maka berjuanglah lebih gila. Kalau Anda anaknya orang kaya, orang triliuner kayak begitu, ya nggak apa-apa, Anda santai dengan bisnis Anda. Tapi saya yakin mereka pun nggak pernah santai dengan bisnisnya. Tapi karena Anda adalah pebisnis yang bisnisnya adalah bisnis rintisan, ayo berjuang gila-gilaan. Kalau orang memperjuangkan bisnisnya 4 jam per hari, kita usahakan kita minimal 4,5 jam, 5 jam per hari gitu.
Kalau orang-orang itu ikut pembinaan sebulan sekali, kita kalau perlu seminggu sekali ikut pembinaan. Supaya apa teman-teman sekalian? Ingat, rezeki itu datang sesuai dengan kepantasan kita. Kalau kita memantaskan diri kita untuk dapat duit 100 juta per bulan, maka dapatnya 100 juta per bulan juga. Tapi kalau kita menganggap diri, Kang Jati mah muluk-muluk, kalau cerita, Bu Istia mah muluk-muluk, kalau ngasih motivasi, saya mah atuh 20 juta, 5 juta sebulan juga udah puas, begitu. Ya udah, selamanya juga dapat 5 juta, begitu. Ayo teman-teman sekalian, kita sudah banyak dengar cerita orang-orang hebat, orang-orang sukses, dengan jualan online bisa jadi kaya raya, dan bisa memperbaiki ekonomi keluarganya, begitu. Ayo, kita juga ikut melakukan hal yang sama. Dan ini kesempatan besar, karena bentar lagi masuk bulan Ramadan. Ya, 90-an hari lagi kalau nggak salah ya, kita masuk bulan Ramadan, teman-teman semuanya. Kalau pengen panen raya di bulan Ramadan, persiapannya dari sekarang. Bukan H-2, bukan H-3. Oke, harus persiapannya jauh-jauh hari dari sekarang. Oke, teman-teman sekalian, Anda yang nonton malam hari ini, please recokin Kang Jati, recokin Bu Istia, ya, Teh Istia. Minta rekamannya, putar ulang. Anda yang punya reseller, Anda yang punya agen, Anda yang punya karyawan, suruh nonton video ini 2 kali, 3 kali. Ya, sampai mereka muak, muntah-muntah melihatnya gitu. Buat apa? Biar mereka juga semangat. Oke. Yang belum jadi reseller, yang belum jadi agen, yang belum jadi distributor, recokin Bu Istia, recokin Kang Jati begitu. Kang, aku pengen dong jadi reseller, tapi bimbing ya gitu. Kejar mereka, teman-teman semuanya ya. Yang sudah jalan, yang sudah jadi reseller selama ini teman-teman sekalian, please ingat, Anda adalah pebisnis rintisan, bukan pebisnis warisan. Nggak boleh santai hidup Anda. Oke, terima kasih dari saya teman-teman semuanya. Sekiranya ada manfaatnya, percaya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, saya hanya menyampaikan, dan pasti ada kekurangannya. Kekurangan itu milik saya lah yang harus belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita kasih plus dulu ya buat Pak dosen, teman-teman semua. Yeay. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak dosen atas ilmu yang telah diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua ya, teman-teman. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin disampaikan dulu dari Bu Istia atau Pak Koko? Udah sih Kang, hatur nuhun Pak dosen, ilmunya, semangatnya sih ini yang paling kerasa. Mudah-mudahan membangkitkan lagi semangat mitra kita ya. Pak Tio tadi juga Betul. udah baca beberapa status WA mitra, makin semangat lagi setelah ikutan kelas malam ini. Alhamdulillah. Semoga jadi amal jariah buat Pak dosen. Amin. Jangan bosen Pak, nanti kalau harus ngisi lagi di kelas kita ya Pak. Insya Allah. Ya, sekali lagi terima kasih banyak ilmunya, terima kasih teman-teman mitra semua yang sudah hadir belajar bareng kita di Ummah Jawara yang disponsori oleh Paku Payung Koop. Itu aja paling Kang, mangga. Assalamualaikum. Oke, nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Koko, ada yang ingin ditambahkan dulu? Silakan. Dan berisi. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan, dan itu sih istiqomahnya itu loh yang jadi PR buat kita semua. Konsisten. Betul. Ya. Oke, berikutnya nanti untuk door prize 3 orang pemenang akan diinformasikan di grup Ummah Jawara ya, grup Telegram. Silakan bagi emak dan peserta yang hadir untuk join grupnya. Linknya sudah di-share di grup chat ya. Nanti informasi mengenai kelas-kelas berikutnya juga akan disampaikan di grup Ummah Jawara ya, Telegram. Silahkan join gratis ya, Bapak Ibu semua. Itu linknya sudah di-share di chat ya. Silahkan bisa join. Seperti itu. Ada lagi yang ingin disampaikan barangkali? Cukup Bu Istia, Pak Koko? Cukup Pak, insya Allah Pak. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak dosen ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak dosen malam hari ini bisa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita diskusikan malam hari ini, teman-teman semua ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun teman-teman semua, Pak dosen atur nuhun, makasih banyak Pak dosen. Thank you. Terima kasih Kang Jati. Izin Ya, sama-sama. Ya, terima kasih banyak. lanjutkan agenda berikutnya ke rumah sakit dulu. Siap. Ya, sama-sama Mas Syali. Mas Syali ini paling semangat belajarnya. Ya. Tiap minggu hadir terus di curhat.
bisnis sama mitra PPC. Ya, jangan lupa ya Mak ya, tiap hari Rabu jam 10 kita ada forum kemitraan online. Silakan ya manfaatkan kesempatan untuk bisa berdiskusi langsung dengan manajemen pusat ya. Seperti itu. Terima kasih Mak Mitra semuanya. Terima kasih Bu Istia, Pak Koko. Bu Yulia juga ada di sini ya ternyata. Ada hadir. Tadi minta linknya. Ya. Masih ada yang masuk, Kang. Iya, Masih baru ada, masuk ini. Masya Allah ini. Kita accept aja ya, gitu terus pamit. Ya. Buat mama yang baru join, mohon maaf ya acaranya sudah selesai. Nanti paling tunggu rekamannya Kang Tio ya. Ya, silakan. Nanti rekaman dan informasi mengenai kelas-kelas berikutnya ya Mak ya, silakan boleh join grup Telegram tuh. Chatnya udah di ini ya. Link grup Telegramnya sudah di-share, di chat, silakan join ke situ. Nanti ada kelas-kelas yang lebih menarik ya. Berikutnya silakan. Gratis. Betul. Rekamannya juga ada di grup Telegram, jadi pastikan Ya. masuk di Telegram ya, Ya, Mama. silakan join Mak ya. Gratis ya. Materi berdosen boleh di-share ke grup. Iya, nanti kita akan share di grup ya. Grup Telegram silakan ya. Join di grup Telegram Mak Jawara. Linknya udah di-share ya. Mak peserta semuanya silakan. Ilmu daging yang gratisan ya Bapak Kek. Betul sekali ya. Insya Allah Januari kita akan mendatangkan pemateri lainnya yang akan coba kita datangkan ya. Tunggu informasi menariknya di grup Telegram Mak Jawara. Ya. Iya. Ini belum pada keluar ini Mak. Mau denger kita curhat. Masih ini terpesona dengan ini Pak dosen ya. Iya, materinya bagus banget emang tadi. Alhamdulillah ya. Praktis dan Ya, Bisa langsung diterapkan. Maebel betul. Dari screenshot ya, gitu kan, menggunakan barang di sekitar ya, riset marketnya pun simple gitu ya. Dan yang paling penting konsistensi adalah kunci ya. Istiqomah ya, semua peserta ya, mudah-mudahan jangan lupa istiqomahnya itu, gitu. Nggak ada yang kayak candi bangun semalam gitu kan. Apa dosen ingat ya bahwa butuh proses untuk bisa mencapai kesuksesan dan keberkahan gitu. itu katanya Kang Tio nunggu ditutup baru keluar udah ditutup. Oh, nunggu ditutup. Ya udah tuh, tadi udah ditutup kan. Udah ditutup. keluar, Kang. Siap. Ya, mangga, Nuhun Bu Istia, Pak Koko ya, Mak Mitra semuanya. Nuhun, terima kasih banyak ya. Link booknya nanti link itunya nanti ya tunggu di grup Ya, Telegram. Ya. Link rekamannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.